Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Triwahyudi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 LPTK Unika Atmajaya dengan program studi bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin mau masuk untuk konsultasi boleh? Oke, silakan masuk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi habis pelajaran apa kamu? Jadi saya habis belajar mata pelajaran PJOK sih, Pak. Mata pelajaran PJOK. Tadi olahraganya apa? Tadi tentang apa? Tadi tuh cuman praktek lari. Praktek lari. Sama pemanasan dikit, Pak. Pemanasan sedikit. Oke, berarti kesini tadi bilang pertama pengen konsultasi ya? Iya. Oke, Bapak senang nih ketika ada siswa yang datang karena dia sadar pengen konsultasi gitu ya. Oke, sebelum kita mulai konsultasi kita di pertemuan hari ini, pada kesempatan hari ini, Bapak ingin sedikit menjelaskan ya. Jadi Bapak ada yang menjelaskan mengenai inform concern. Ya, mungkin kalian sudah atau kamu sudah tahu lah ya. Ketika konsultasi sama Bapak, nanti akan ada inform concern atau surat persetujuan konseling yang harus diisi dan kita sepakati bersama. Jadi tujuan pengisian inform concern ini nggak lain nggak bukan adalah menyepakati apa-apa aja yang nantinya bakal kita diskusikan, yang nantinya bakal kita bahas dan tujuannya itu apa. Jadi gambaran seperti itu ya. Oke, jadi Bapak coba sampaikan ke kamu, ini ada formulir persetujuan konseling. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan konseling, kita sepakati permasalahan ini kita akan tuntaskan selama kurang lebih 3 sesi. Ya, nanti kita ada 3 pertemuan atau 3 hari, tapi 3 harinya nggak berlangsung dari hari ini, terusnya besok, lusa, enggak ya. Kita tetap ada jeda, gunanya buat apa? Nantinya gunanya untuk bisa memastikan bahwa apakah ada perubahan dari hasil konsultasi itu. Kemarin itu yang kamu sharing sama Bapak konsultasi yang sebelumnya via WA itu kan? Yeah. Yang mau kamu sampaikan sama Bapak itu yang sebelumnya via WA? Yeah. Oke, itu kan sekilas ya. Jadi nanti Bapak pengen dengar gampang cerita lebih lengkapnya dari kamu. Nanti kamu siap menceritakan ya. Oke, jadi nanti kita ada waktu pelaksanaan konseling tadi sudah Bapak sampaikan, ada 3 sesi. Nanti selanjutnya ada masalah yang akan diajukan, gambarannya nanti kamu sharing aja, atau nanti bisa ya kamu sudah sampaikan sama Bapak sebelumnya, bisa nanti kita tuliskan di sini bersama-sama. Terusnya nanti tujuan konseling yang disepakati. Nah, tujuan bersamanya kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami, yang kamu rasakan, biar nanti kamu bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya, kita sepakati. Terusnya selanjutnya di sini nanti ada tanda tangan kamu. Oke, oleh karena itu untuk mempercepat kita konsultasi pada sesi hari ini, Bapak pengen kamu mengisi terlebih dahulu di yang ingin kamu selesaikan. Maaf, ini iya itu kamu tulis. Nanti Bapak tambahin sesuai dengan hasil diskusi kita. Bapak apresiasi banget loh kamu berani datang ke sini, asik gitu ya. Wah, ini ya. Kalau di ruang BK atau ruang BK menurut kamu tuh kayak gimana sih? Ruang BK tuh sambil nulis nggak apa-apa kalau bisa. Kayak untuk tempatnya orang-orang ceritain yang mungkin dia nggak bisa ceritain ke temennya atau ke orang tuanya mungkin. Oh gitu ya. Berarti kamu percaya sama Bapak ya untuk bisa menceritakan apa yang kamu ingin ceritakan. Oke. Terus ya di belakangnya kamu bisa tanda tangan. Di konselingnya betul. Kamu tanda tangan saja. Baik, terima kasih. Oke, ini inform concern-nya sudah kamu isi dan sudah tertangani. Di dalam sini tadi sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi di dalam bab persetujuan nanti ini akan kita jaga bersama. Ya, apa yang kamu sampaikan ke Bapak, apa yang kamu sharingkan ke Bapak pun dengan apa yang Bapak sampaikan ke kamu, ini akan menjadi kerahasiaan dari kita. Karena salah satu asas bimbingan konseling adalah asas kerahasiaan gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apa sih yang mau jadi pembahasan
pembahasan kita pada hari ini. Kamu mau sharing tentang apa? Jadi gini loh Pak, saya tuh suka banget emosinya tuh berlebihan gitu. Kayak misalkan ada teman saya nih yang ngomong kenceng gitu ke saya tuh langsung kayak, apaan sih? Kenapa sih ngomongnya harus kenceng-kenceng kayak gitu? Saya tuh suka, apa ya, kayak langsung mukul refleks gitu loh Pak. Bisa nggak sih ngomongnya biasa aja gitu loh. Oke, terus? Habis itu kalau misalkan teman saya ngelakuin hal-hal yang mungkin kayak apa ya Pak? Iya, apa yang pokoknya bikin kamu nggak nyaman gitu ya? Iya, saya langsung kayak jadi kesel sendiri gitu, kayak ini orang ngapain sih ngelakuin kayak gini? Apalagi ya habis itu udah lama kamu rasakan seperti itu? Sudah lama. Dari kapan? Kan kamu sekarang kelas 8 nih, dari SMP kelas 7 atau bahkan dari sekolah SMP sebelumnya? kelas 7. Dari SMP kelas 7. Semenjak saya masuk SMP, atau kenapa tuh emosi saya jadi susah untuk diatur, jadi berlebihan gitu. Yang paling signifikan apa yang dulu kamu rasakan di SD? Sebelumnya seperti ini gambarannya tidak? Tidak. Kalau dulu di SD gambarannya seperti apa sih, sekilas saja? Kayak lebih fun aja sih Pak waktu SD. Habis itu juga dulu waktu SD saya mungkin karena udah terbiasa sama teman-temannya, sedangkan sekarang saya di SMP baru, jadi teman-teman baru gitu ya, kamu belum tahu kebiasaan anak-anak teman-teman kamu gitu ya. Terusnya kamu ngerasain semenjak SMP di kelas 7 tadi itu ya, kamu rasain itu ya, kamu gampang tersinggung gak sih? Iya, gampang tersinggung. Kamu gampang tersinggung ya? Iya. Tapi memang ada teman kamu yang istilahnya apa zaman sekarang ya, yang bully secara verbal kayak ngatain A, ngatain B, memangnya ada. Sekarang tuh lagi sering banget orang-orang yang ngatain orang tua gitu loh Pak. Lo ngatain orang tua tuh maksudnya nama orang tua? Iya. Oke, terus? Jadi waktu itu saya pernah dikatain orang tua. Saya kesel Pak, maksudnya kan kayak orang tua ngapain dikata-katain kayak gitu sih. Saya kayak langsung kesel gitu. Oke, kamu kesel kamu tuh kamu terlampiaskan dengan apa? Dengan saya teriak gitu, bilang ke dia kayak, ngapain sih ngatain orang-orang tua? Nah gitu. Lagian kan saya juga punya nama gitu loh Pak. Kenapa harus nama orang tua dipanggil ya? Mereka kan bisa panggil nama kamu gitu ya. Oke, ada lagi yang zaman sekarang apa sih yang update nih yang kalian rasakan, yang kamu rasakan? Yang apa yang biasa bikin kamu nggak nyaman? Tadi udah tuh, kalau teman kamu manggil kamu dengan apa ya, intonasinya tinggi gitu, kamu nggak nyaman. So kamu dipanggil tidak dengan nama kamu kesel. Terus apa lagi yang biasa buat kamu tidak nyaman? Mungkin saya nyampein ketidaknyamanan itu dengan cara saya marah itu Pak. Tapi teman kamu paham? Temen saya malah makin ngata-ngatain orang tua saya. Oke, ini akan kita bahas ya. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya yang terbaik ketika ada di situasi itu. Ya, di situasi itu yang akan kita bahas sesuai dengan yang kamu sharingkan ke Bapak sebelumnya, tentang gimana cara mengelola emosi. Kan kemarin kan kamu sampaikan seperti itu ya, sebelum di pertemuan ini kamu sampaikan sama Bapak seperti itu. Oke, jadi tujuan kunjungan ini atau tujuan konsultasi ini adalah kita menemukan alternatif solusi untuk bisa menanggulangi tadi ya, emosi-emosi yang berlebihan itu, biar bisa menjadi suatu hal yang lebih baik yang bisa kamu aplikasikan gitu ya. Oke, kira-kira kalau Bapak tanya sama kamu sekarang, hal apa yang bikin kamu bahagia, kamu bisa jawab apa? Kadang-kadang saya suka ngeluapin emosi saya tuh dengan tulisan Pak. Oke, berarti dengan kata lain kamu suka nulis? Iya, saya suka nulis. Dari kapan suka menulis? Dulu tuh saya dari SD udah mulai suka nulis, karena mungkin teman-teman saya juga suka nulis. Jadi saya kadang-kadang kalau misalkan saya lagi sendiri nih, mungkin kalau misalkan hari ini ada cerita, saya kadang-kadang suka nulis di buku harian saya Pak. Berarti kamu dari kapan? SD? Iya, dari SD. Dari SD memang suka nulis. Iya. Oke, karena tadi punya teman-teman yang sama-sama suka nulis. Iya. Gitu, jadi terbiasa. Tapi kamu suka nulisnya itu gara-gara teman-teman kamu yang suka nulis, kamu jadi suka nulis juga, atau sebenarnya ini kita nggak sengaja loh jadi teman akrab gara-gara sama-sama suka nulis? Kamu suka nulis karena faktor tadi lingkungan atau? Lingkungan juga, cuman ada satu orang terkenal gitu Pak yang saya suka, dia suka nulis, terus tuh karya-karyanya dia tuh bagus.
akhirnya saya juga tertarik untuk mencoba menulis. Ternyata sampai sekarang saya masih suka nulis. Masih suka nulis sekarang. Berarti kamu terinspirasi Iya. dari orang tersebut gitu ya. Jadi kamu suka nulis berangkat selain memang tadi lingkungan, juga ada inspirasi yang kamu apa ya, wah kayaknya keren nih nulis, coba keren, dan itu memang terbukti sampai dengan sekarang kamu nulis gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak, kalau permasalahan ini tidak ada, permasalahan tentang emosi kamu tidak ada, kamu akan melakukan apa? Saya mungkin akan main sama teman-teman saya yang lebih, teman-teman saya juga sama saya juga mungkin lebih kayak leluasa. Habis itu saya juga bisa berbaur sama teman saya lebih enak gitu ya Pak, tanpa emosi, bisa ngomong dengan pelan-pelan. Oke, berarti itu harapan kamu tuh ya. Iya. Kamu bisa bermain sama bisa teman-teman. dapet temen yang lebih banyak juga, nggak cuma untuk itu aja temen-temennya. Oh, emang sekarang teman kamu terbatas? Iya, Karena kamu ngerasa karena yang membuat itu adalah karena emosi saya yang berlebihan Pak. Beberapa orang nggak suka sama saya emang karena emosi saya yang berlebihan. Kayak saya suka mukul tiba-tiba. Kalau misalkan ada orang yang berlakunya nggak enak, saya kadang-kadang suka marah tiba-tiba. Oh, kamu suka meluap-luapkan emosi mungkin secara tiba-tiba gitu ya? Iya. Oke, apa nunggu bad mood dulu kamu baru gitu, atau enggak Pak, saya Enggak. kadang juga? Oh, enggak juga. Kalau misalkan ada orang yang ngelakuin hal aneh, tiba-tiba saya kayak refleks gitu, ngapain sih ngelakuin kayak gitu? Oh gitu, ini unik ya. Jadi kadang kamu suka marah tanpa alasan yang gitu ya, alasan beralasan, cuman tiba-tiba bisa langsung marah gitu, dan itu kamu ngerasa itu yang salah satu penyebab kamu bertemannya nggak begitu banyak di sekolah, seperti itu gitu. Karena mungkin orang juga takut mungkin ya Pak, saya emosinya berlebihan. Nah gitu, kamu tapi merasa itu ya? Saya merasa kayak gitu. Terus tujuan kamu seperti itu, atau tujuan kamu datang ke sini untuk konsultasi caranya gimana untuk mengatur supaya emosinya tuh nggak berlebihan. Oke, berarti kamu udah punya kesadaran nih ya, Udah. pengen jadi lebih baik. Nah, kalau kita sudah punya kesepemahaman seperti ini akan menjadikan konsultasi kita akan jauh lebih nyaman lagi, gitu ya. Oke, berarti kalau kita petakan sedikit, coba satu permasalahan yang kamu alami, yang pertama adalah tadi mengelola emosi. Oke, khususnya emosi amarah. Iya. Oke, karena yang biasa terpancing atau biasa keluar ketika kamu emosi marahnya, ketika tadi nama kamu dipanggil dengan intonasi yang tinggi gitu ya. Terus apa lagi tadi? Sama ngatain orang tua. Ngatain orang tua. Terus yang terakhir tadi yang temennya yang ngerjain apa tuh? Yang ngikutin itu? Oh, ngikutin kerjaan orang padahal dia tuh nggak dipanggil gitu loh Pak. Oh gitu, itu kamu suka emosi. Sebenarnya itu bukan urusan saya, cuman nggak tahu kenapa saya tuh kayak emosi aja gitu Pak. Oh gitu, oke, kamu nggak suka aja gitu ya? Iya. Hal kayak gitu, apaan sih kamu ngikutin gitu ya? Oke, satu hal kalau yang permasalahan ini tidak ada, yang kamu harapkan adalah kamu bisa bermain tadi ya? Lebih banyak, habis itu saya mungkin juga bisa ikut organisasi. Ikut organisasi di sekolah, OSIS maksudnya, atau MPK gitu, oke. Karena sekarang kamu ngerasa kamu masih ada hambatan di sini. Iya benar. Oke, gitu ya. Terus apa lagi? Kira-kira kalau permasalahan tidak ada, apa yang kamu harapkan? Saya sih dulu jalan-jalannya masih sama keluarga aja sih Pak, belum pernah sama teman-teman SMP karena teman saya juga masih 1-2 dan itu pun mainnya di sekolah aja. Saya kalau jalan-jalan paling sama keluarga, kalau nggak sama papa saya Pak. Oke, dari kelas 7 seperti itu sampai dengan sekarang kelas 8? Iya, saya belum berani untuk bermain sama teman-teman di SMP. Kenapa baru datang ke sini di kelas 8? Karena saya baru ngerasa ya, emosi saya tuh berlebihannya tuh sekarang. Oke, ya. Saya juga bingung mau cerita ke siapa. Oke, berarti sekarang kita sudah coba tata, kita coba sudah klasifikasikan. Sekarang kita akan bahas tentang solusinya nih ya, karena kan yang kamu butuhin pertemuan kita atau konsultasi kita adalah solusi dari permasalahan kamu. Tadi Bapak dengar tuh, kamu suka menulis gitu, dan kamu pertama suka menulis gara-gara ya tadi berawal dari kamu terinspirasi ya dari orang yang mungkin kamu favoritin, kamu idolain, yang dia juga penulis. Yang kedua karena memang lingkungan teman-teman kamu atau lingkungan dulu di SD kamu ya, di SD kamu juga banyak teman-teman kamu yang suka nulis, dan kamu berharap itu masih bisa berlanjut sampai dengan sekarang. Iya. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, sekarang kamu masih suka nulis enggak? Masih, saya
dulu pernah punya cita-cita untuk jadi penulis, Pak. Oh, bahkan cita-citamu jadi penulis. Iya. Oke, itu sudah kamu pupuk tuh dari SD. Iya, benar. Semenjak kamu suka nulis, kamu punya cita-cita. Jadi aku pengen jadiin suka nulis ini nggak cuma sekedar suka. Iya, tapi saya jadi punya cita-cita. Saya dulu pernah punya cita-cita untuk buat buku, Pak. buat buku. Buat buku novel. Hebat. Oke, terus gimana lagi? Kenapa harus buat buku novel? Karena yang saya idolain itu dia mungkin nyiptain banyak novel, Pak. Dan novel-novelnya dia itu kayak menceritakan tentang kisahnya gitu, cuman bukan langsung yang diungkap-ungkapin gitu kayak dalam tersirat gitu, Pak. Oh, Saya kamu tertarik banget. Iya, dari bahasa dia, cara pembuatan novelnya, dari cara dia menceritakan kisah-kisahnya itu, Pak. Oke, sampai dengan sekarang nih kamu masih terinspirasi ya? Saya bahkan juga ngoleksi banyak banget karya-karyanya dia. Karya-karyanya dia. Terus sekarang kalau kamu sekarang masih suka nulis kan? Masih suka nulis. Berarti cara tulismu atau cara kamu menulis berarti sama persis sama seperti yang kamu idolakan, atau dengan gaya aku sendiri sih, Pak? Mungkin ada inspirasi sedikit dari dia ya, Pak. Oh gitu. Cuma kan kalau misal dia mungkin udah dibilang ahli gitu, ahli nulis mungkin ya, Pak. Saya juga masih belajar dikit-dikit, mungkin masih banyak pakai bahasa saya sih, Pak. Oh, pakai bahasa kamu sendiri. Iya. Karena itu pun mempermudah kamu ya dalam menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan ya. Menulis bikin kamu bahagia? Iya, nulis tuh kalau kata saya ya, Pak. Dan misalkan saya emosi, saya bisa nulis. Nah, mungkin saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuman dengan tulisan itu kadang-kadang kalau misalkan saya lagi mau tidur nih, saya baca lagi tulisan saya. Nah, itu mungkin yang bikin saya sadar gitu, Pak. Kayaknya emosi saya emang udah berlebihan dan emang harus konsultasi juga. Berarti tadi satu sisi kamu sadar emosimu sudah mulai berlebihan, kamu datang dengan harapan ke sini biar bisa menemukan solusi alternatif gitu ya, untuk bisa meredakan emosi kamu yang bertujuan ketika emosi kamu sudah reda, kamu pengen punya banyak teman, kamu pengen bisa bersosialisasi lebih sama teman-teman kamu. Nah, pertanyaannya kan ada jembatan nih ya, supaya bisa mencapai itu. Nah, bagaimana cara meredakan emosinya? Iya. Nah, tadi kamu sudah sampaikan sendiri bahwa kamu suka menulis. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu menulis hanya pada saat kamu emosi saja atau tidak? Saya menulis mungkin kalau misalkan saya lagi ngerasa sendiri, Pak. Ketika kamu lagi ngerasa sendiri? Iya, atau enggak kalau misalkan saya lagi bosan, saya coba menulis kayak apa yang saya rasain sekarang. Itu saya nanti kalau misalkan udah besar tuh cita-citanya mau jadi apa. Oke. Tapi menulis kamu itu menulis tentang perasaan yang kamu rasakan, atau menulis kamu itu menulis kayak tadi nih, kamu punya novel, kamu buntu nih sampai dengan adegan yang ini, katakanlah dalam cerita di karangan kamu ya. Ketika aku bete, aku nulis, tapi nulis melanjutkan cerita itu atau nulis perasaan kamu? Nulis perasaan saya, Pak. Oh, nulis perasaan kamu. Iya, gitu karena ya. saya bingung, Pak. Saya nggak punya tempat untuk cerita gitu, kayak teman lah istilahnya, kayak bestie. Jadinya saya luapin emosi saya kadang-kadang lewat tulisan. Dan itu efektif untuk bisa meredakan emosi kamu. Mungkin sedikit sih, Pak. Sedikit efektif untuk bisa meredakan emosi. Iya. Ketika kamu menulis, kamu merasa ada sebuah kelegaan di sana. Ketika kamu merasa lega, kamu merasa secara otomatis amarahmu turun. Iya. Gitu. Oke, berarti bisa dikatakan ketika kamu sedang marah, kamu harus punya obat, tanda kutip ya. Iya. Obat yang bisa langsung meredakan emosi marahmu. Iya. Dan sejauh ini baru kamu punya alternatif menulis. Nah, itu bisa kamu terapkan dalam keseharian. Jadi menulis tidak harus menunggu kamu kosong atau kamu lagi lowong atau kamu lagi sendiri. Ketika kamu marah, kan tadi kan kamu juga sampaikan, ketika kamu marah kamu bisa menulis itu, tapi kamu luapkan kepada tulisan. Kamu ceritakan apa yang menyebabkan kamu marah, kamu ceritakan kenapa kamu bisa marah sampai dengan seperti itu. Kamu coba alihkan dari kamu tadi pakai fisik untuk memukul, untuk mendorong, untuk menarik teman, barangkali kamu tuangkan sekarang dengan kamu menulis. Mungkin itu dulu yang bisa kamu jalankan. Kira-kira kamu udah ada gambaran belum? Udah sih, Pak. Sudah ada gambaran ya? Udah. Oke, berarti kalau kamu merasa emosi kamu lagi terpancing, yang kamu lakukan apa nantinya? Saya bakal bawa buku saya mana ke sekolah.
supaya emosi saya tuh nggak meluap ke orang-orang yang ada di sekitar saya dan saya tulis di buku itu. Oke, nanti kamu ceritakan ya emosi kamu apa. Nanti bisa kamu setelah kamu nyampe rumah gitu mau tidur tadi biasanya ada kebiasaan apa tuh? Baca ya. Iya. Oke, kenapa nggak kamu sampein emosi kamu itu lewat tulisan? Kalau ketika kamu marah, ketika kamu kesel gitu. Mungkin saya belum bisa mengekspresikan gitu sih Pak, untuk dimasukin ke tulisan itu. Belum bisa mengekspresikan ketika itu masuk tulisan ya? Masih bingung ya? Masih bingung, cuman kalau misalkan saya ngarang kayak cerita-cerita yang lain, mungkin saya bisa. Cuman untuk saya juga nggak kepikiran sama sekali gitu yang bisa saya misalkan masukin ke buku cerita itu, ke buku itu. Nah, tapi kamu sudah mulai sadar dan kamu sudah mulai belajar untuk bagaimana cara menerjemahkan kan? Iya. Ketika kamu marah, ketika kamu kesel, kamu langsung menulis. Walaupun sebenarnya hasil tulisannya itu belum 100% menggambarkan situasimu pada saat itu gitu kali ya. Oke, setelah itu kamu kan tahu nih kalau kamu sekarang sudah suka nulis. Dari menulis kamu ngerasa ini jadi alternatif solusi saya untuk bisa meredakan emosi saya, meredakan amarah saya. Terus yang kamu bayangkan dari hal itu apa? Dari tadi kamu tahu nih, nulis adalah salah satu obat saya nih untuk bisa meredakan emosi. Yang kamu bayangkan apa? Apa kamu mau lanjutin atau kamu mau lanjutin nulis maksudnya atau bagaimana? Saya mungkin bakal lanjutin nulis sih Pak. Lanjutin nulis ya, iya. atau menulis karena sudah terbukti efektif, gitu ya. Tapi saya juga suka nulis. Nanti kamu suka nulis. Kamu tuh kalau nulis termasuk penulis, bapak penasaran sama hasil tulisan-tulisan kamu. Nanti kalau kamu sudah mulai nulis, kamu sampaikan ke bapak ya, gimana contoh tulisannya ya, gimana pada saat kamu nulis, bapak penasaran untuk bisa baca. Oh kira-kira dari kamu apa sih kalau kamu marah tuh bagian mana aja sih yang kamu biasa tuliskan. Tapi yang udah nih, ketika kamu marah, ketika kamu emosi untuk menulis, ketika kamu marah, ketika kamu emosi dan kamu putuskan untuk menulis, sebagian besar tulisanmu itu tentang apa? Penyebab kamu marah atau bagaimana kamu meluapkan emosi marahmu? Bagian saya marah sih Pak. Bagian kamu marah. Iya. Biasanya apa yang sering terungkap apa sih? Kamu kesel gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Iya, saya kesel sama nih orang gitu. Kayak saya masukin itu di tulisan saya Pak. Ini orang kenapa nyebelin banget sih? Gitu. Tapi kamu pernah sampaikan itu ke orang nggak, tulisanmu? Enggak. Saya bahkan menyimpan buku itu kayak ya khusus saya aja, sampai kayak waktu itu tuh ada pernah teman saya yang megang dan nanya, ini apaan sih buku kayak gini? Boleh aku buka nggak? Saya langsung langsung saya ambil gitu, saya rebut Pak. Apaan sih? Kok baca-baca? Langsung saya dorong dia gitu Pak. Kamu kesal ya? Iya Pak. Karena kamu nggak nyaman. Karena kamu ngerasa apa? Karena nggak boleh ada yang baca atau gimana? Ya emang nggak boleh ada yang baca Pak. Kayak saya menganggap itu tuh diari gitu loh Pak. Diari kamu, rahasia kamu ya. Biar saya aja yang tahu karena ini adalah isi hati saya. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi Bapak boleh baca nggak nanti? Kayaknya boleh. Boleh. Dikit-dikit nanti. Cuilan-cuilan gitu ya. Tapi itu kan jangan-jangan nanti bukunya sudah tebal gara-gara suka marah. Enggak. Enggak sih Pak. Enggak. Baru setengah. Setengah buku. Tapi kalau misalkan dari saya SD ada saya udah ngabisin beberapa buku Pak. Oh gitu. Ya karena dari SD tadi ya. Iya. Oke. Tapi kamu nulis di SD itu bukan gara-gara marah kan sekali lagi? Enggak, karena saya emang suka nulis aja. Suka nulis, ya, tadi balik lagi. Saya kadang-kadang suka ceritain saya kalau di sekolah gimana, saya belajar gimana. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian seru gitu loh Pak di sekolah. Kalau misalkan misalnya ini ada ulang tahun, habis itu dia keliling di sekolah, habis itu kuenya dimakan bareng-bareng, habis itu nanti kita difotoin bareng gitu deh Pak. Kalau SD tadi tuh ceritanya banyak yang kamu bisa ceritakan, tapi di SMP kamu ceritanya kalau lagi marah aja gitu. Iya. Ya bukan lagi kesel aja kamu nulis gitu ya. Dan ketika kamu nulis tadi sekali lagi Bapak ulangin, itu bisa meredakan emosi marahmu gitu ya. Oke, jadi tugas pertama yang Bapak mau sampaikan sama kamu adalah teruskan menulis. Ya karena sejauh ini Bapak mendengar dari cerita kamu, menulis sebagai untuk bisa meredakan apa yang kamu rasa tidak nyaman di hati yang biasanya kamu luapkan dengan perilaku, kamu luapkan dengan amarah, dengan gedek gitu ya, kesel, ngomel, teriak-teriak, dorong, mukul, nendang dan sebagainya. Barangkali ada yang seperti itu, kamu mulai dari sekarang coba lampiaskan itu dengan tulisan.
karena sudah ada modal, kamu sudah punya inspirasi, bahkan seperti jadi cita-cita tadi kan kamu sampaikan, sudah punya pengalaman dari SD, kamu sudah belajar menulis, tapi bedanya di SD kamu menulis hal-hal yang menyeluruh, nggak cuman yang kurang baik aja. Nah di SMP dari kelas 7 sampai dengan sekarang kamu di kelas 8, kamu nulis ketika kamu tadi lagi sepi, kamu meluapin emosi kamu dengan menulis seperti itu ya. Jadi sekarang tugas kamu adalah ketika kamu merasa emosi, langsung tuliskan, gitu ya. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Karena solusi ini berangkat dari penyampaian yang tadi kamu sampaikan ke Bapak. Kamu ngerasa happy kan? Iya. Ketika kamu menulis, kesal kamu menurun kan? Iya. Oke, mungkin belum terlalu signifikan, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah turun dulu, nanti coba kita maksimalkan menulisnya. Barangkali salah satu hal yang bisa menyebabkan emosi kamu turun adalah dengan kamu menulis. Atau jangan-jangan lain kali ketika kamu menulis, kamu harus menulis gak cuma sekedar menulis emosi, tapi kamu coba sekarang bayangin kamu pengen nulis sebuah kisah gitu ya, kayak novel. Tadi kan novel kan sebuah kisah ya, jadi dalam satu novel itu memang ada cerita yang ingin disampaikan dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, itu berkesinambungan. Nanti coba kamu belajar menulis untuk yang seperti itu gitu ya. Jadi nulis nggak per judul kesel gitu ya, sekarang nulis bikin novel gitu, barangkali itu bisa jadi alternatif yang berkesinambungan nantinya ya. Jadi ketika kamu marah, nulis apa nih, tentang apa? Oh, tentang si tokoh yang kamu mau ceritakan pada saat kecil. Udah reda lagi nih, kamu reda, udah capek nulis, mungkin kamu bisa melakukan aktivitas lain. Nanti kamu kesal lagi, kamu nulis lagi, ini kan udah nih fase kecilnya dia, fase anak-anaknya seperti apa. Nah barangkali itu bisa menjadi sebuah alternatif ya, yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kerjakan setelah kamu konsultasi pada sesi pertama ini. Seperti tadi Bapak sampaikan, kita ada berapa sesi? 3. Ada 3 sesi. Kenapa 3 sesi? Karena untuk bisa melihat ya perubahan-perubahan yang terjadi di sesi 1 ke sesi 2, sesi 2 sampai dengan sesi ke-3 ya. Nanti kita akan coba lihat perubahannya, karena yang Bapak sadari adalah solusi pasti kamu sudah miliki. Oleh karena itu pada konsultasi ini ada teknik atau ada pendekatan SFBT yang Bapak sampaikan. Jadi ada solution focus ya, untuk bisa berterapi gitu ya. Jadi solusinya berasal dari kamu sendiri, dan kita akan banyak berdiskusi tentang solusi yang bisa meredakan emosi kamu ya. Jadi PR kamu adalah tadi membiasakan diri dengan menulis. Kamu biasakan bawa buku itu jangan cuma sekedar menulis di rumah aja, tapi juga bawa buku itu ke sekolah. Nanti juga sampaikan ke wali kelas kamu gitu ya. Kamu bawa satu buku yang gak ada kaitannya sama pelajaran, tapi ini ada kaitannya dengan emosi saya. Jadi barangkali nanti wali kelas kamu pengen tahu, nanti kamu bisa sampaikan, saya sudah konsultasi dengan Pak Febri di ruang BK untuk izin bawa buku ini gitu ya. Jadi kamu mulai biasakan kemana-mana kamu bawa buku, ketika kamu terpancing emosi, kamu langsung tulis. Oh iya Pak, emosi itu baik apa? kalau misalkan saya nulis waktu di sekolah, itu tuh nulisnya saya boleh pas emosi aja atau pas di luar emosi saya juga boleh nulis di buku itu? Nah ini pertanyaan bagus. Kalau Bapak berharap menulis adalah sebuah, ini kan menulis kan kegiatan yang positif ya, kegiatan positif. Mungkin sekarang kamu jadikan menulis itu untuk bisa mengalihkan rasa emosimu. Ketika emosimu lagi tinggi, kamu nulis reda. Tapi ketika kamu ngerasa menulis membuat kamu jauh lebih baik, ya Bapak sih sarankan menulis bukan cuma sekedar pada saat kamu lagi emosi, tapi karena kamu sadar bahwa menulis membuat saya jauh lebih baik. Menulis membuat saya jauh lebih rileks. Menulis membuat saya jauh lebih open-minded gitu. Jadi terbuka wawasan saya, pikiran saya. Apalagi kamu sudah biasa baca novel, tadi kamu sampaikan, kamu sekarang biasakan dengan menulis. Bapak berharap nanti mulai sekarang, atau paling tidak sekarang ini kamu menuliskan, alasannya jelas ya, untuk bisa meredakan emosi. Tapi nanti kalau sudah seperti itu, kamu biasakan menulis nggak cuma sekedar pada saat lagi emosi, tapi juga pada saat lagi calm, lagi good mood, kamu juga bisa menulis gitu. Jadi nanti kamu produktif di sekolah, nggak cuma sekadar produktif tentang pelajaran, nggak cuma sekadar produktif tentang kegiatan-kegiatan sekolah,
tapi juga nanti ada produk yang bisa kamu hasilkan dari kegiatan kamu di sekolah. Jadi nggak cuma sekedar belajar, nggak cuma sekedar berkegiatan, tapi kamu juga punya produk, nggak lain nggak bukan adalah karya, tulisan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di sesi pertama konsultasi kita pada hari ini. Ada yang mau kamu tanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi pertama? Udah sih Pak. Oke, sudah ya. Nanti kita ketemu berapa hari tadi Bapak sampaikan? Ada 2 hari ya? Iya. Karena kita coba untuk lihat apakah ada perubahan dengan kamu menulis ketika kamu emosi. Mudah-mudahan itu menjawab kebutuhan konsultasi kita pada hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak minta kamu untuk isi lembar evaluasi ya di sesi pertama. Jadi nanti di setiap sesinya Bapak akan sodorkan lembar evaluasi yang kamu harus isi dari sesi 1 sekarang. Nanti 2 hari lagi kita ketemu di sesi 2, nanti juga kita akan akhiri di sesi 3. Kamu setiap akhir konsultasi mengisi ini. Ada di atasnya ada instruksi yang bisa kamu tuliskan, bisa kamu baca, nanti bisa kamu isi kolom-kolomnya. Ini nama konsulnya tulis gak Pak? Boleh. Nama konselnya nama kamu, jangan nama orang lain ya. nanti apa namanya, nama checklist aja. Checklist yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Itu kan ada 4 pertanyaan. Ya, nanti kamu checklist saja. Itu ada 2 lembar. Lembar pertama dan lembar kedua. Setelah itu langsung ditandatangani ya di bawah ya. Sini Pak. Iya betul, di bawahnya. Oke, terima kasih banyak. Ini lembar evaluasi untuk sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi 2 hari lagi untuk masuk ke sesi kedua. Ya, nanti kita sharing-sharing lagi. Oke ya? Oke Pak. Ada yang mau dipertanyakan di sesi akhir ini? Kayaknya udah sih Pak. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu berarti 2 hari lagi. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak juga ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Halo, gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Wih, kayak ceria nih hari ini kelihatannya. Oke. Kalau hari ini tadi sebelum kesini mata pelajaran apa? Tadi mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tuh pelajarannya lagi apa sih? Lagi. Kalau bahasa Indonesia tentang apa? Mempelajari teks drama Pak. Teks drama, berkaitan dong sama Iya. tulis menulis nih. Iya. Waduh, tapi kamu masih kan nggak gambaran kurang lebih tugas yang kemarin? Yang tugas di pertemuan sebelumnya sama Bapak? Masih ya, oke. Sebelum kita ngomongin masalah itu, kita tindak lanjuti pertemuan pertama. Bapak terserah mengapresiasi nih, kamu masih terus konsisten untuk bisa datang, untuk bisa menuntaskan gitu ya konsultasi yang kemarin sudah kita sepakati bahwa memang nanti ada 3 sesi. Hari ini kita ada di sesi keberapa sih? Kedua. Ada di sesi kedua dari 3 sesi yang kita sepakati ya. Jadi di sesi kedua ini nanti Bapak akan coba mau tanya sama kamu tentang kemarin kan sudah ada tuh alternatif solusi yang Bapak sampaikan sama kamu yang sudah kita sepakati gambarannya seperti apa. Nanti Bapak pengen update ceritanya seperti itu ya. Nanti kamu bisa jabarkan tuh sejabar-jabarnya, bisa kamu sampaikan sama Bapak kira-kira yang sudah kamu lakukan sejauh ini seperti apa, adakah tantangannya dan seterusnya. Nanti kita juga coba evaluasi, barangkali ada yang bisa kita tambahkan gitu ya. Yang pertama Bapak mau apresiasi kamu terus bisa datang ke sini. Mudah-mudahan nanti sampai dengan sesi 3 selesai kamu masih tetap semangat
kamu tetap bisa datang ke sini untuk bisa menyelesaikan sesi konsultasi biar konsultasi kita ini tuntas gitu ya, tidak tidak terpotong-potong, dan kita nanti akan capai tujuan yang kita sepakati di sesi 1 dengan sempurna gitu. Oke, karena Bapak mau nanya nih, perasaan kamu di pertemuan kita hari ini, kalau 10 deh, 10 adalah perasaannya nggak suka, nggak excited, 100 sangat excited, kamu hari ini pas datang ke ruang BK di angka berapa? 100 sangat excited. Wah, luar biasa. Apa yang membuat kamu sangat menunggu momen ke ruang BK? Karena saya pengen nunjukin tulisan yang saya mau bawa hari ini. Oh, kamu udah bawa berarti nih tulisannya ya. Oke, nanti coba kita check and recheck gitu ya. Jadi kamu sudah, apa sih yang kemarin antara solusi pertama tuh apa sih? Yang di sesi pertama kamu disuruh apa? Saya suruh kalau misalkan saya emosi, saya disuruh meluapin emosi saya dalam tulisan. Oke. Terus ada lagi? Apa aja Pak? Apa lagi? Yang kamu ingat deh. Yang kamu ingat. Kamu lagi emosi. Terusnya kalau nggak salah tuh di sesi pertama, pas 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu ini loh. Kamu sempat nanya permasalahan yang apakah saya nulis boleh Pak kalau lagi nggak emosi? Iya. Itu kamu lakuin nggak? Saya lakuin. Lakuin. Cuman ya kan waktu itu Bapak bilang untuk boleh nulis cuman pas di luar jam pelajarannya. Saya lakuin pas lagi istirahat sambil makan. Sambil nulis. Gimana Mak caranya? Saya makan habis itu saya nulis. Tahu tangan kanan makan, tangan kiri nulis. Enggak, enggak ya, makan dulu. Sambil ngunyah nulis. nulis. Jadi multitasking kamu ya. Oke. Gimana? Apa yang mau disampaikan? Ada yang bisa diceritakan tentang apa yang sudah kamu jalani berapa 2 hari ini, 2 hari belakang ini? Mungkin setelah saya jalani yang Bapak bilang ke saya untuk luapin emosinya ke tulisan, jangan ke orang. Saya sedikit lebih ngerasa ada yang hilang gitu loh Pak. Apa tuh yang hilang? Apa tuh? Mungkin sedikit perasaan kesel saya yang saya luapin ke orang itu juga pelan-pelan hilang gitu Pak. Oke. Rasa kesel kamu yang hilang ya? Udah sedikit-sedikit hilang, sedikit hilang gitu Pak. Oke. Kadang-kadang saya juga masih kesel gitu. Masih suka kesel tapi sedikit-sedikit. Tapi mungkin pelan-pelan bisa untuk dihilangin ya Pak. Ya perlahan ya, karena ini kan baru 2 hari, dengan harapan nanti kita ke depannya. Nanti makanya nih Bapak mau coba cari tahu, nanti pun sekaligus kita evaluasi apa kira-kira ada bagian-bagian yang mesti di-upgrade lagi, ada yang mesti ditambahkan lagi untuk bisa memaksimalkan tadi itu biar tujuan sesi kita tercapai gitu ya. Jadi nanti kita akan coba evaluasi. Tapi sebelum kita evaluasi tadi, yuk lanjutin tadi. Tadi kamu sudah coba 2 hari ke belakang, coba menulis. Terusnya kamu sudah bisa merasakan ada sesuatu yang hilang gitu ya. Yang hilang ini berarti rasa amarahmu. Iya, mungkin saya udah nggak pernah kayak mukul-mukul teman lagi. Oke. Saya udah kayak cuman kalau misalnya saya ngomong pakai nada tinggi mungkin saya masih gitu loh Pak. Cuman untuk kayak saya main tangan gitu saya udah jarang. Saya udah mikir kayak udah sih ngapain Pak harus main tangan kayak gitu. Saya langsung lapin ke tulisan saya yang Bapak suruh gitu. Berarti sekarang udah nggak main tangan, mendingan main tangannya pakai pulpen gitu ya. Langsung ditulis aja gitu ya. Sudah banyak cerita atau udah pernah cerita yang kamu sudah tuliskan dalam 2 hari belakang? Sudah ada banyak cerita? Sudah. Yang paling panjang cerita tentang emosi tentang apa sih? Tentang teman sih Pak. Teman, oh iya, karena emang kaitannya di sekolah aja ya, teman-teman gitu ya. Apa sih yang membuat kamu, kan kamu udah banyak nih nulis. Apa yang membuat kamu tuh pengen, aku pengen ngelanjutin tulisan ini? Kan berarti kan kamu kan ceritanya banyak, kamu dari cerita satu ke cerita lain kan kamu melanjutkan nulis lagi. Selesai nih, kamu nulis lagi. Nah, selain bisa melegakan itu, apa sih yang bikin kamu pengen terus semangat tulis terus? Selain kamu sadar bisa ngurangin emosi kamu? Mungkin dari salah satu cita-cita saya yang tadi 2 hari yang lalu saya bilang itu Pak, saya pun juga punya cita-cita untuk jadi penulis kayak orang yang terkenal itu yang saya kagumin.
Sehingga itu tadi ya, Iya, sehingga saya jadi pengen ngelanjutin tulisan saya. Mungkin saya besar nanti saya berarti kamu jadi motivasi ya. Jadi kamu menulis bukan cuma sekedar untuk mengurangi emosi kamu, tapi juga untuk bisa untuk jadi motivasi itu ya. Kamu punya harapan menjadi seorang penulis terkenal gitu. Tapi kalau yang kamu bayangin, kamu pengen jadi penulis apa? penulis novel. Saya suka ngebaca novel. Bahkan Novel tentang apa sih? Novel-novel tentang apa ya? Tentang kisah-kisah gitu deh, Pak. Kisah-kisah anak remaja. Kadang-kadang saya gitu. baca itu apa ya? Mungkin saya waktu itu 2 hari yang lalu yang pas Bapak suruh, saya langsung kayak cari buku-buku tentang cara mengendalikan emosi, Pak. Oh gitu, sempat kamu cari-cari tuh Iya. buku. Oke. Saya masih baca dikit. Cuman kadang-kadang saya suka bosen, Pak. Karena kayak ini kok nggak ada yang buat ini menarik. Mungkin itu doang yang ada yang ngerasa cuma saya doang. Saya lebih tertarik baca buku-buku novel yang kayak cerita-cerita anak remaja gitu loh, Pak. Kamu lebih tertarik di situ. Oleh karena itu ya itu tadi kamu senang bacanya ke arah novel-novel itu. Iya. Oke. Yang terakhir deh, baca novel apa? Tentang apa? Yang terakhir banget ya kamu masih ingat nih. Tentang apa ya? Tentang anak remaja. Kan Iya. kebanyakan baca novel nih kayaknya. Iya, Apa saya tentang baru apa? nyelesain 2 buku deh. Oh, kalau 2 buku nggak akhir ini. Oke, tentang apa? Yang terakhir, yang paling terakhir. Tentang hujan dari novel Tarelai. Oh, apa sih ceritanya itu? Novel itu Musim hujan. enggak sih, Oh, enggak ya. perasaan si penulisnya kalau misalkan lagi itu tuh pas lagi apa ya, lagi sedih-sedihnya gitu loh, Pak. Oh, gitu. Cuman dia ngungkapinnya tuh lewat gak langsung itu kayak tersirat lah. Tersirat. Yang saya bilang 2 hari yang lalu juga, kalau misalkan saya suka cara dia ngungkapin itu dengan cara dia nyampeinnya lewat itu tersirat. Tersirat. Kamu terinspirasi cara tulisan dia, terus ya itu yang coba kamu copy gitu ya. Kamu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya. Gitu ya. Terus itu yang kamu coba terapkan dalam tulisan-tulisan kamu yang sekarang kamu bawa. Kamu bawa kan nih? Bawa. Boleh dilihat? Boleh. Tulisannya boleh dilihat. Mana bukunya? Ada? Ya udah, coba diambil dulu. Diambil dulu. Ya. Oke, tadi udah ngambil bukunya? Udah, Pak. Oke, kamu udah bawa bukunya. Mantap. Ini gak apa-apa nih, Bapak mau baca? Bapak buka? Dikit aja ya, Pak. Dikit-dikit aja. Berarti yang paling terakhir ada di lembar paling belakang? Atau gimana? Masih di tengah. Oh iya, maksudnya di tulisan paling akhir ya? Iya. Bapak dikasih lihatnya yang tulisan paling akhir atau dari depan? Atau boleh milih bebas? Milih bebas. Boleh milih bebas ya, Bapak coba. Bapak penasaran yang 2 hari terakhir ini sih sebenarnya ya. Coba kita lihat ya, 2 hari terakhir ini tentang apa nih? Ini kejadiannya yang di sekolah. Iya. Kok ini ya masih ada teman kamu yang bikin kamu kesel gara-gara kata-kata, masih ada? Asli, Pak. Kadang-kadang tuh mereka tuh kayak apa namanya, ngomojokin gitu sih, Pak. Mungkin kayak mereka bilang kayak, kok lu suka nulis sih? Kayak nulis kan cuma gitu-gitu aja, mending lu main sama teman-teman yang lain, kayak main di luar atau ngobrol-ngobrol. Itu saya kesel, kayak ya udah sih, namanya hobi orang beda-beda. Oke. Terus setelah kamu sampaikan gitu ke teman kamu, mereka gimana? Mereka kayak cuma ya udahlah. Ya udahlah. Sendiri aja sih tuh. Kamu ditinggalin gitu aja? Ya udah ditinggalin ya, saya juga ya udah biarin aja, saya langsung nulis lagi deh, Pak. Tapi kamu kesel nggak sama teman kesel kamu? lah, Nggak Pak. kesel. Tapi jangan sampai marah ya. Iya. Karena kan kamu udah nulis. Iya, saya udah lebih ngituin ketulisan sih. Nah, tapi kalau kamu lagi marah gitu, nulis kamu itu jauh lebih apa? Jauh lebih cepat nulisnya, speednya, atau kamu justru jauh lebih bisa lebih mikir luas gitu? Jauh lebih bisa mikir luas. Oh, ketika kamu emosi? Iya. Oh, berarti harus bikin emosi terus ya? Gak tau kenapa ya, Pak, kalau misalkan saya emosi tuh kayak saya jadi bisa mikir-mikir yang lainnya gitu loh, Pak. Gitu. Jadi lebih luas mungkin ya. Berarti ini emosi kamu bawa dampak positif juga ya? Karena kamu bisa lebih kreatif. Cuman yang mengganggu adalah itu tadi, kamu marah, kamu agresif gitu ya, kamu mukul, dorong gitu ya.
Ini Bapak baca satu lembar ya, yang sebelah kanan ya, berarti sebelah kiri kalau lihat. Sebelah kanan. Ini Bapak terus terang suka nih sama cara kamu nulis, style kamu nulis. Bagus, karena kamu bisa mendeskripsikan situasi pada saat itu ya. Kamu bisa deskripsiin kondisi kelas pada saat itu, kamu marah sama siapa juga nih, kamu tertulis jelas nama orang-orangnya, apa yang membuat kamu marah, kamu tuliskan berkali-kali penyebab kamu marah banget itu seperti apa. Yang kamu kadang-kadang juga saya suka sedih gitu, suka nangis tiba-tiba sendiri. Bahkan lagi kalau misalnya saya lagi nulis tuh kayak saya suka pikiran kenapa ya kok orang-orang bisa cerita gitu ke orang lain, habis itu masalah mereka bisa tiba-tiba hilang, sedangkan saya kok nggak bisa. Kayak saya kalau misalkan emosi nulis, sedangkan orang-orang lain kayaknya bisa cerita gitu loh ke orang lain. Kamu masih bingung ya, kenapa Iya. orang-orang lain bisa seperti itu, sedangkan kamu kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku lebih baik nulis deh gitu ya. Iya. Tapi kamu ngerasa nulis jauh lebih baik kan? Iya. Ketika kamu ngobrol sama orang lain, bukan artinya kamu nggak pernah kan? Pernah kan? Pernah. Tapi apa yang menyebabkan kamu lebih percaya sama kamu nulis daripada orang lain? Mungkin karena saya belum begitu kenal orangnya ya Pak. Oh gitu. Takutnya nanti cerita saya dibocorin kemana-mana. Gitu, apa istilahnya ya? Sekarang apa sih istilahnya kalau Cepu nggak sih, Pak? Cepu ya, Iya. cepu. Kalau dulu zamannya dulu banget, lemes dulu, suka ngomong rahasia orang gitu-gitu. Tapi emang ada yang cepu-cepu? Banyak sih Pak kalau Banyak. zaman sekarang ya. Oh zaman sekarang Karena kan banyak. kita nggak tahu orang gimana latar belakangnya. Saya juga takut. Apalagi waktu itu di kelas saya waktu itu ada yang pernah dicepuin gitu Pak. Ya, jadi saya makin nggak mau untuk cerita-cerita ke orang, mending saya kembangin lewat tulisan. Tulisan ya, karena kalau tulisan ya cuma kamu yang tahu, ya Iya. cuma buku yang bisa merasakan apa ya istilahnya, tetesan air matamu gitu ya. Iya. Tapi kamu pernah sampai nangis benar? Beneran. Nulis ini? Pas lagi nulis. Nulis justru. yang Bapak baca yang terakhir ini atau Iya. yang sebelumnya? Sebelum-sebelumnya juga. Sebelumnya juga nulis Iya. nangis. Tapi nggak kayak setiap saya lagi nulis, Hah? saya nangis, enggak. Oh, Cuma kalau misalkan gitu. saya lagi nggak tahu emang lagi gue nangis, kayak saya tiba-tiba kayak kok gue jadi kayak gini banget ya, kok cerita gue nggak kayak orang-orang yang lain yang happy gitu ya. Kayak orang-orang kayaknya punya temen untuk cerita, bisa yang diceritain juga bisa ngerasain dia. Sedangkan saya cerita sama bukunya belum tentu bisa ngertiin perasaan saya balik. Tapi kamu kan bisa ngerasa lega. Iya. Sudah nulis. Mungkin itu cara buku untuk membahagiakan kamu. Mungkin itu yang buku lakukan secara kamu nggak sadar. Kalau orang lain kan ngasih feedback secara langsung ya, ngasih tanggapan ya, mungkin buku ngasih tanggapannya dengan caranya dia. Jadi buku ini adalah teman kita. Iya. Dia ngasih buku. kertas doang sih Pak. Iya, Dia untuk ngasih bisa kamu untuk bisa share saya gitu, tulis gitu ya, kamu ungkapkan perasaanmu. Karena emang Bapak sekilas karena emang cukup banyak yang kamu tuliskan, sekilas yang Bapak baca, ini kamu Bapak kelihatannya kamu memang sudah terlatih nulis deh. Karena Bapak memang kebetulan juga hobi membaca ya, kemudian juga Bapak juga hobi menulis. Sebagian kecil lah anak yang Bapak sudah ketahuin gitu, yang pernah Bapak baca karya-karyanya, yang bisa sampai menggambarkan, mendeskripsikan dengan detail apa yang dia rasakan. Bahkan di tulisan kamu ini kan bahkan sampai dengan situasi kelas, kondisi meja, kondisi bangku kamu tulis gitu. Artinya kamu mengingat bukan cuma apa yang membuat kamu tidak nyaman, tapi kamu juga mengingat situasi pada saat itu. Iya. Yang bikin kamu nangis adalah situasi pada saat itu kamu ngerasa ya kamu emosi, kamu ngerasa situasi pada saat itu nggak ada yang support kamu untuk iya, bisa kayak meredam. mereka langsung ninggalin saya gitu karena saya emosi saya itu mungkin ya. Kayak saya langsung mikir kayak kok mereka langsung pergi kayak gitu sih, kayak misalkan saya marah nih Pak, Iya. mereka langsung pergi habis itu langsung segerombolan sama teman-teman mereka gitu. Kayak saya ngerasa kok saya sendiri ya, paling juga kalau misalkan lagi kerja kelompok atau emang lagi ada tugas yang dikerjain itu bareng-bareng, itu juga saya nggak ngobrol yang secara langsung, paling saya cuman kayak bisa ikutan ngerjain, kalau misalkan ada yang bisa dibantu saya kerjain, udah gitu doang Pak. Tapi kan teman-teman kamu meninggalkan kamu pada saat kamu lagi emosi aja kan? Iya. Tapi kalau kamu lagi fine-fine aja, mereka bermain kan? Enggak juga sih Pak. Oh enggak juga? Enggak juga. Karena tadi itu masih banyak yang Iya benar. Karena orang-orang
akhirnya saya ya udah kayak saya diem, anaknya nggak bisa diajak ngapa-ngapain. Padahal saya gitu. bisa kok untuk ngomong, cuman ya gitu Pak, emosi saya masih berlebihan. Masih berlebihan. Tapi untuk sekarang ini mungkin udah rada reda ya Pak, karena saya udah tuangin lewat tulisan juga. Habis itu juga mungkin lebih ada kemajuan sedikit lah ya Pak. Sedikit. Nah, kemajuan sedikit yang kamu rasakan karena apa? Maksudnya karena kamu melihat apa teman yang sudah mulai dekat sama kamu, atau kamu sudah mulai bisa ngendaliin emosi, atau persepsi teman-teman kamu terhadap kamu bukan lagi orang yang gampang nyerang gitu, atau apa yang bikin kamu tadi senang gitu, atau ada yang berubah? Ada yang berubah sih Pak. Ada yang berubah. Ada yang berubah pelan-pelan, kayak teman-teman saya ada yang mau ngajak saya ngomong loh bahkan. Oh, sekarang sudah ada? Iya, biasanya kan saya yang diledekin doang, bukan kayak ngajak ngobrol gitu yang kamu mau makan bareng nggak, atau ke kantin bareng yuk, atau kayak lu udah ngerjain tugas itu. Alhamdulillahnya udah ada sekarang kayak pelan-pelan, meskipun belum banyak sih Pak. Tapi sudah ada perbaikan lah ya. Sudah ada teman-teman yang tadinya diem-diem aja, sekarang sudah mau ngajakin kamu. Tapi kamu sempet pernah marah nggak kalau diajakin mereka, tapi mereka nggak sengaja gitu manggil kamu dengan nama yang intonasi tinggi? Kamu masih suka marah? Masih sih Pak. Masih suka marah terus? Karena saya nggak terima gitu kalau misalkan dia ngatain saya nih pakai nada tinggi. Ya sayanya nggak ngapa-ngapain kan Pak. Ya kan bisa manggil dengan pelan-pelan kayak jangan kayak woi langsung kenceng gitu kan, ya nggak mungkin ya Pak. Kalau misalkan nih kita lagi diem aja nih Pak, tiba-tiba dipanggil pakai nama kita, so pakai nada tinggi, ya kita kan kiranya dia mau ngajak ribet kita, kenapa sih? Tapi kamu pernah, kan kamu bilang kan, kamu pernah sampaikan itu kan ke teman kamu nggak suka, kamu nggak nyaman kalau dipanggil seperti itu. Tapi teman kamu masih ngulangin? Masih Pak. Itu mungkin bercandain kamu kali? Ya mungkin bercanda ya Pak. Tapi kamu kesel ya? Ya saya kesel. Ya mungkin saya kan nggak pernah diajak bercanda ya Pak, dari pas paling ya bercanda kayak cuma ngeliat orang bercanda doang, nggak pernah ngebercandain saya. Mungkin karena orang-orang taunya tuh saya gampang emosian. Oh gitu. Tapi sekarang ada yang berani ngajakin kamu bercanda? Ada, dikit-dikit. Cuman sayanya nggak tahu, kayaknya susah ketawa gitu deh. Itu nggak tahu atau orangnya saya emang nggak bisa ketawa. Berarti itu teman kamu malas gak ngajakin kamu bercanda karena tujuan orang bercanda kan buat menghibur ya. Kamu ngerasa tidak terhibur kali bercandaannya dia, jadinya ya udahlah. Kayaknya kalau bercandain kamu dia sama aja deh, dia nggak bakal terhibur deh, jadi ngapain aku bercandain dia gitu. Itu kali bukan gara-gara emosi kamu. Tapi emosi juga. Emosi juga ya. Iya emosi deh. Tapi kamu pernah nggak, kan udah 2 hari kemarin nih gitu ya, kamu coba untuk mulai terbiasa atau membiasakan diri menulis pada saat kamu lagi emosi. Kamu pernah nggak sih lagi emosi tiba-tiba kamu nulis, kamu ditanyain sama teman? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Saya kan lagi nulis gitu pas jam istirahat. Tapi pas udah masuk nih Pak. Pas udah masuk gitu kan saya masuk. Meja saya tuh ada di deket pintu. Nah habis itu mereka masuk tuh. Dan dia nggak sendiri Pak, kayak bergerombol. Sekarang kan kalau teman kan bersirkel gitu ya Pak. Jangan saya cuma sama buku saya doang Pak. Sama pulpen kesukaan saya itu yang warna pink, saya bawa kemana-mana. Nah habis itu dia nanya tiba-tiba, lu nulis apaan sih? Kayaknya setiap hari nulis mulu nggak bosen apa? Tuh kan, habis itu saya bilang kayak gini, nulis doang. Emang gue dari dulu kan suka nulis dari SD. Oh, habis itu dia kayak udah langsung ninggalin saya lagi. Cuman emang beberapa teman saya mungkin ada yang menuju perhatiannya sama saya gitu, karena saya suka nulis itu. Sekarang, tapi kamu ngerasa paling tidak sejauh ini nulis membawa dampak positif atau sama aja? Positif sih Pak kata saya. Sejauh ini, tapi kesimpulan kita dari 2 hari belakang ini kamu coba mulai biasakan nulis, nggak cuma di rumah, tapi di sekolah, nggak cuma pada saat kamu lonely gitu ya, kamu sendiri, tapi pada saat kamu emosi, kamu bisa menyimpulkan bahwa menulis ini membawa dampak positif buat kamu, gitu ya. Oke, kira-kira dari menulis kamu ada yang harus kamu evaluasi nggak? Biar bisa lebih oke lagi gitu. Emosi kamu nggak cuma sedikit hilangnya, tapi banyak hilang emosi, bukan emosinya ya, tapi perilakunya, dorongan untuk marah, terusnya dorongan untuk malah memaafkan teman yang kadang suka manggil kamu dengan
nada tinggi, kadang yang suka ngatain orang tua kamu lebih memaafkan dia, tapi kamu juga sudah sampaikan ya ketidaksukaan kamu sama perilaku seperti itu. Ada nggak yang mesti kamu evaluasi dari cara kamu nulis sehingga dampaknya bisa lebih besar gitu? Apa? Kayaknya saya harus lebih ngemaafin orang itu sih Pak. Ngemaafin orang, jadi nggak cuma sekadar menulis, tapi menulis juga membuat kamu untuk bisa jauh lebih sabar gitu ya? Iya, lebih sabar. Habis saya juga lebih bisa dapet teman juga kan. Kalau misalkan saya maafin, udah nih maaf gitu kan, mungkin kayak udah nggak ada masalah lagi, saya udah bisa berteman mungkin. Oke, berarti secara nggak langsung Bapak bisa simpulin gini nggak sih? Ketika kamu marah, kamu menulis, merasa amarahmu turun, sehingga muncul rasa maafmu terhadap iya, mungkin orang. Bisa dibilang lagi seperti itu ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau misalkan saya udah ngeliat orangnya nih, saya perhatiin, wah kayaknya udah deh, kayak gini dimaafin aja gitu. Tergantung perasaan saya Pak. Kalau misalkan perasaan saya jadi kayak pengen minta maaf, kayak kalau misalnya lagi kesel, ngapain sih sama orang kayak gitu gitu Pak. Tapi ketika kamu kesel, kamu nulis lagi kan? Iya, kesel lagi, nulis lagi. Nulis lagi, itu reda lagi. Iya, reda lagi. Oke, tapi kesel lagi nggak nanti? Bisa jadi. Bisa jadi, kalau dia ngulangin lagi. Iya. Oke, berarti kamu kalau nulis turun emosimu masih belum terlalu lama ya? Iya. Belum terlalu lama, tapi sudah tahu cara menurunkan emosinya, gitu ya. Jadi nanti diharapkan ketika kamu bisa mengevaluasi tulisan kamu yang sekarang ini mesti diapain biar bisa ngasih dampak. Menulis sekarang, menulisnya bukan lagi tentang cuplikan-cuplikan emosi marahmu deh. Coba kamu sekarang coba tulis sebuah cerita berkisah. Oh, kayak novel gitu ya Pak? Semacam novel. Jadi kamu bukan lagi menulis kamu emosi, kamu nulis. Tapi kamu nggak harus ingat-ingat permasalahanmu kan. Sejauh ini kan kalau Bapak baca tadi Bapak sampaikan, kamu harus mengingat kembali kan permasalahannya apa untuk kamu tuliskan. Nah, coba sekarang kamu ketika kamu marah, kamu nulis, tapi bukan nulis rasa marahmu, tapi kamu nulis sebuah cerita yang bersambung gitu. Semacam novel tadi kamu sampaikan. Jadi novel dari lembar 1 sampai dengan lembar akhir kan dia punya cerita yang saling mengikat gitu ya. Jadi saling nyambung, kayak istilahnya dalam sinetron itu mungkin episode gitu ya. Episode. Nah, barangkali ini bisa jadi alternatif untuk bisa nggak cuman menulis, nggak cuman sekedar meredakan emosi amarah, tapi juga kamu punya produk hasil jadi mungkin seperti novel. Yang kedua, kamu nggak cuman temporary memberikan, temporary itu sementara, marahnya turunnya sementara, sehingga kamu nanti memungkinkan untuk marah lagi. Karena apa? Karena kalau kamu sudah menulis tadi cerita berkisah, kamu kan benar-benar ngelupain emosi yang menyebabkan emosi kamu itu apa. Jadi harapannya kamu benar-benar udah gak ingat ini lagi. Jadi justru orang memberikan saya kemarahan saya itu sebenarnya seperti booster saya untuk saya kreatif gitu loh. Jadi orang ketika ngatain saya tadi atau manggil nama saya dengan nama yang intonasi yang tinggi, manggil nama saya lebay gitu ya, pakainya oi gitu sambil marah-marah gitu, itu yang mungkin dia untuk membuat kamu marah. Sebenarnya tujuan mereka buat kamu marah, tapi kamu bisa menerjemahkan itu justru buat kamu booster kamu untuk kamu nulis gitu loh. Jadi kan jauh lebih positif tuh. Iya, ntar saya juga siapa tahu saya nanti kalau udah besar bener bikin buku gitu. Nah, harapannya kamu lulus di sini ntar 2 tahun, setahun lagi lah, setahun jalan ya, setahun hampir 2 tahun jalan, nanti kamu lulus dari sini kamu punya buku. Walaupun bukunya tentang marah gitu, enggak ya? Bisa saya perasaan saya atau kisah-kisah saya gitu. Nah, barangkali bisa. Kalau kamu mau sederhana, mungkin di buku pertama kamu tuliskan buku tentang kisahmu misalkan. Mungkin cerita kamu dari kamu fase kecil, fase anak-anak, fase remaja, mungkin. Atau misalkan sekarang kamu di fase remaja, kamu belum tahu fase dewasa kamu gimana, orang tua kamu gimana, kamu bisa gambarkan paling enggak imajinasi kamu seperti apa gitu. Tapi sejauh ini menulis tidak mengganggu pembelajaran atau gimana? Enggak sih Pak, cuma kadang-kadang waktu itu saya pernah nih Pak, pas lagi di rumah, juga ayah saya masuk nih kamar saya, kamu lagi ngapain? Saya diem aja tuh pas sambil nulis, karena saya takut nanti disuruh belajar. Saya sebenarnya nggak begitu suka belajar Pak, saya lebih suka tertarik nulis. Nah besok ayah saya lihat lagi belajar ya, nanya
Terus tuh nyamperin tuh ke meja belajar saya, kamu ayo kira belajar, ternyata lagi nulis apaan itu. Bisa langsung tutup buku saya nggak mau orang tua saya tahu. Kira saya diomelin, udah belajar, buka buku pelajarannya, jangan nulis mulu. Itu Pak. Terus pada saat itu kamu menjelaskan nggak sama ayahmu? Diapain Pak? Menjelaskan nggak? Kamu jelaskan kalau kamu nih lagi nulis apa gitu? Saya jelasin nih. Jelasin? Iya jelasin, Nadine lagi nulis doang, nulis sengaja ya. Saya bilang gitu aja sih. Terus ayah? Ayah cuma bilang, oh ya udah nanti lagi ya dilanjutinnya. Sekarang belajar dulu, buka buku pelajarannya untuk dipelajari yang buat besok. Tapi nanti kamu punya gambaran nggak? Ketika kamu nanti suka nulis, kamu punya sebuah karya, kamu lulus, kamu nanti nggak cuma sekedar dapat ijazah, tapi juga kamu bisa punya buku yang kamu bisa kasih. Itu juga saya impian saya sih Pak. Itu impian kamu. Ya saya juga pengen nunjukin nih ke orang-orang kalau misalnya saya tuh bisa nulis, karena kan belum banyak teman-teman saya tahu di sekolah kalau misalnya saya suka nulis. Oh gitu, berarti itu jadi tugas kita bersama nih ya, tujuan akhir kita ya. Jadi ketika kamu lulus dari sini nanti, dari sekolah ini nanti, kamu nggak cuma sekedar dikenal sebagai alumni sekolah ini, tapi kamu juga dikenal sebagai penulis gitu ya. Jadi nantinya harapannya ketika kita sudah tahu, mereka udah kita evaluasi penulisannya. Kamu tadi masukkan sedikit dari Bapak biar bisa barangkali ini jauh lebih baik, nanti punya dampak baik. Nanti yang pertama Bapak minta kamu untuk mulai mengarahkan tulisan kamu lebih ke cerita apa tadi? Cerita Novel yang bersambung ya. Bersambung dengan harapan tadi tujuan dari Bapak menyampaikan itu selain memang berangkat dari kesukaan kamu gitu ya, karena Bapak pikir ketika kamu nulis novel yang bersambung, kamu tidak lagi harus mengingat-ingat permasalahan yang terjadi sama kamu. Jadi intinya ketika kamu mendapatkan sebuah masalah, kamu jadikan permasalahan itu atau kamu jadikan ketidaknyamanan itu menjadi sebuah suplemen gitu ya, sebuah booster untuk bisa kamu menulis, bahkan menghasilkan sebuah karya otentik dari kamu sendiri. Kamu yang menulis, kamu yang menceritakan, dan kamu yang menghasilkan sebuah buku yang bisa dinikmati sama semua orang. Karena tadi kan juga kamu sampaikan, itu bagian dari cita-cita kamu kan. Kamu punya cita-cita seperti itu, kamu punya harapan yang seperti itu. Jadi ayo kita bareng-bareng, karena Bapak juga suka membaca, Bapak juga suka menulis. Nanti kita barangkali bisa saling berbagi bagaimana cara menulis supaya terus konsisten menulis gitu ya. Oke, ada yang mau ada yang mau kamu sampaikan sama Bapak? Cerita apa tentang menulis ini? Iya, cerita tentang menulis ini. Apa tuh yang mau kamu ceritakan? Ada kendala nggak sih kamu nulis? Ada sedikit sih. Apa tuh? Kadang-kadang saya suka bingung gitu, karena kan saya bacanya tentang yang saya kagumin itu. Dia kalau menyampaikan kan dengan cara tersirat kan Pak. Nah saya tuh kadang-kadang juga mau coba-coba kayak gitu, cuman kadang-kadang kok kayak bahasanya kok rada aneh ya. Karena saya baca ulang gitu. Jadi biasanya tuh kadang-kadang saya pakai bahasa saya biasa, bahkan kayak bahasa yang saya sehari-hari saya gunain. Karena biasanya kamu langsung to the point ya? Iya, langsung versimu gitu ya? Iya, saya kadang-kadang juga dikit-dikit nyoba gitu, jadi kayak tersirat gitu. Cuman kok pas saya lihat, kok jadi aneh, kayak bukan tulisan ini mah nggak nyambung banget tuh Pak, pokoknya kalau gitu, saya baca gitu. Tapi kamu pernah pengen nggak sih tulisan kamu yang tadi kamu bilang nggak nyambung itu kan versi kamu ya? Kamu yang nilai ya? Kamu pernah nggak sih minta tolong orang lain untuk baca? Nggak pernah. Kan saya nggak beda. Saya ada temen juga, saya mau nunjukin, takutnya orangnya juga nggak tertarik gitu kan untuk ngebaca, atau orang itu nggak suka ngebaca, jadi nanti kayak cuma dilihat doang. Tapi kamu punya sinyal ini nggak? Kalau teman kamu ada yang sama-sama suka nulis? Nggak tahu, saya kayak ngerasa ada sih sebenarnya, cuman saya belum nemuin aja, dan saya juga nggak mau nyari tahu juga, nggak tahu kenapa. Cuman kadang-kadang saya juga mau kayak punya temen yang satu kesukaan gitu lah, satu hobi gitu lah. Sama seperti SD kamu pada saat itu. Iya. Ya, kamu kan yang kamu sampaikan di sesi pertama, di SD kamu punya teman-teman yang memang punya satu hobi yang sama gitu ya, yaitu hobi nulis gitu ya. Dan ini mungkin belum kamu temuin. Makanya ketika kamu emosi, kamu ngerasa
saya menyelesaikan ini cuma sendirian gitu dengan cara saya menulis gitu ya. Oke, tadi kendalanya satu itu, ada lagi kendala yang lain ketika kamu menulis selain menggunakan tata bahasa tadi? Waktunya sih Pak. Waktunya. Kadang-kadang saya pas lagi pelajaran tuh greget gitu pengen nulis lagi gitu. Karena kayak kadang-kadang nih Pak, kalau misalkan saya lagi nggak nulis nih, kan kadang-kadang ada guru nih yang ngejelasinnya tuh yang boring gitu Pak. Kayak kadang-kadang bikin ngantuk, cuman saya kayak pengen lanjutin tulisan saya lagi. Cuman di saat itu saya juga ingat kata-kata Pak Febri, kalau misalkan menulis, kalau bisa jangan di jam pelajaran, di jam-jam tertentu aja gitu kan. Nah, kadang-kadang ini saya greget banget pakai buat nulis. Pengen nulis. Iya, karena kadang-kadang udah ada yang nempel di otak kok Pak, kalau misalkan mau nyeritain ke situnya. Tiba-tiba nanti pas selesai mata pelajaran saya lupa. Ntar berubah lagi. Berubah lagi. Kalau gitu kan sebenarnya solusinya gampangannya gini ya. Ketika kamu punya insight tertentu nih, gagasan tertentu nih, tiba-tiba di mata pelajaran ini saya lagi dengerin mata pelajaran ini, materi ini, saya kepikiran nih, saya mau ceritain tentang ini. Ya nggak apa-apa, kamu tulis aja. Istilahnya di kertas-kertas kecil aja, itu buat nge-remind kamu aja, untuk mengingatkan kamu lagi aja kertas-kertas itu. Jadi kamu nggak perlu nulis 100% nulis bener-bener kamu akhirnya mengalihkan mata pelajaran menjadi tulisan, enggak gitu ya. Kamu tetap belajar, tetap menyimak dengan baik. Tapi suatu ketika kamu sedang menyimak, tiba-tiba terlintas pikiran kamu menulis apa, nggak apa-apa, kamu langsung tulis aja. Tulis tapi jangan dilanjutkan, kamu tulisin poin pentingnya apa yang dari cerita itu, yang dari tiba-tiba sekelebat datang itu di pikiran kamu sudah tahu, kamu langsung kamu kayaknya mau lanjutin mikir ini, kamu tulis aja dulu tuh, kamu tulis. Nanti kalau sudah selesai kamu tulis kan kamu ngerasa udah punya media yang bisa untuk mengingatkan kamu boleh lagi fokus untuk belajar. Bukan artinya dijadikan modus ya untuk tidak fokus belajar, tetap tanggung jawab kamu sebagai siswa adalah belajar, tapi juga tidak menyampingkan tadi sesuatu yang bisa membuat kamu jauh lebih baik ya secara pengendalian emosi. Nantinya kamu bisa untuk menulis gitu ya. Jadi berjalan beriringan, belajar iya, tapi juga menulis juga iya. Yang kita evaluasi adalah, yang kita coba disiplinkan adalah waktu menulis kamu jangan sampai mengganggu di kelas. Jadi yang kami Bapak sampaikan adalah nulis boleh silakan, tapi jangan di saat pelajaran. Dalam arti kata, jangan sampai kamu nulis pada saat guru sedang menjelaskan. Yang dikhawatirkan tadi, justru kamu menyalahartikan kesukaan kamu menulis menjadi sesuatu yang negatif. Takutnya nanti orang akan melihat bahwa si dia mengatasnamakan menulis untuk bisa menghindari mata pelajaran saya, atau tidak fokus di mata pelajaran saya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi sekarang tantangan pertama adalah kamu coba ganti genre menulis kamu, dari menulis tentang emosi-emosi yang kamu rasakan pada saat itu, kamu coba alihkan ke cerita bersambung sama seperti novel gitu ya. Yang pertama itu, tapi juga jangan kurangkan kualitas tulisan kamu ya. Tetap tuh style tulisan kamu biar itu identik dengan kamu. Kalau kamu biasa menggunakan bahasa kamu, bahasa sehari-hari, walaupun kamu terinspirasi sama penulis, katakanlah ada penulis hebat Indonesia gitu ya, nggak apa-apa tuh, jadikan inspirasi aja, menjadikan motivasi aja. Aku pengen seperti itu suksesnya, bahkan kalau bisa kamu pengen lebih dari itu suksesnya ya. Satu sisi yang lain, kamu juga harus bisa menemukan otentiknya kamu, keaslian kamu, keoriginalitasan kamu. Itu juga harus bisa kamu tuliskan, bisa kamu sampaikan di dalam karya-karya kamu. Jadi itu nanti kita akan berjalan secara beriringan, berjalan secara bersama gitu ya nanti, sehingga pada akhirnya tujuan kita bersama di sesi kedua ini muncul pada saat nanti lulus. Kamu nggak dikenal sebagai alumni saja, tapi juga kamu dikenal sebagai siswa yang memiliki karya gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tapi nggak berhubungan dengan kita nih Pak. Nggak apa-apa. Jadi temen SD saya nih, saya lupa nih, saya mau nyampein ke Bapak dari tadi nih. Saya punya temen SD itu yang tadi, dia tuh mungkin ya seumuran saya juga. Nah dia tuh di support orang tuanya gitu Pak. Jadi dia udah ngembangin satu tulisan, dan itu dia udah dijadiin buku novel. Dan itu lumayan banyak yang baca pada saat itu.
Oke, berarti temenmu SD. Kadang-kadang saya juga kayak mau deh kayak dia, cuman gimana, orang tua saya juga, bahkan orang tua saya mungkin nggak tahu kalau misalkan saya punya punya hobi menulis. Oh, bahkan orang tua kamu nggak tahu? Kayaknya sih nggak tahu, kayak cuman paling nulis iseng doang. Oh gitu. Tapi saya nggak tahu orang tua saya itu tahu atau enggak. Pengennya, kamu tahu nggak pengennya orang tua kamu? Pengen, cuman kadang-kadang juga saya malu. Dibaca-bacain lagi tuh saya malu. yang kamu udah sering tuliskan tentang masalah-masalah itu ya, nanti takutnya malah pikiran orang tua kamu malah jadi ini ya, negatif gitu ya, gitu. Teman kamu sudah ada yang seperti itu? Sudah, Pak. Dan kamu pengen mengejar ketertinggalan itu? Oke, kita kejar bareng-bareng, berarti ya. Jadi ini jadi sebuah masukan, jadi sebuah solusi yang berangkat dari kamu, sehingga nanti harapannya adalah tujuan terakhirnya adalah kamu juga memiliki sebuah karya yang bisa mengejar ketertinggalan dari teman kamu dulu di SD, sekaligus mendekatkan pencapaian ke itu tokoh yang kamu idolai itu, gitu ya. Jadi tugas untuk sesi selanjutnya adalah coba kamu rubah sedikit ya genre menulis kamu. Kira-kira sanggup nggak nih kalau merubah jadi cerita bersambung? Insya Allah sih, Pak. Insya Allah ya, iya pasti dong. Pokoknya harus dicoba. Tapi kalau sekarang Bapak kasih masukan sih, alangkah baiknya ketika kamu di rumah jangan pikirin emosi lagi, jangan mikirin kamu terpancing gara-gara emosi, kamu gampang emosi sama teman, jangan lagi berpikiran seperti itu. Tapi ketika kamu punya waktu, kamu nulis. Ketika kamu ngerasa nggak nyaman, kamu nulis. Ketika teman kamu bercandain kamu dan kamu ngerasa nggak suka, itu nggak usah dipikirin rasa tidak sukanya, tapi kamu langsung pikirin ini adalah cara teman saya untuk bisa mengingatkan saya untuk menulis. Jadi kamu nantinya ketika kamu sudah fokus ke dalam menulis, kamu akan gampang memaafkan teman kamu yang niatnya mungkin bukan untuk jahatin, bukan untuk nakalin, tapi untuk bercandain. Tapi kamu gampang tersinggung, kamu bisa memaafkan itu dengan cara tadi, kamu mengalihkan rasa marahmu menjadi energi positif untuk bisa kamu pakai di menulis itu, sehingga nanti kamu punya karya, kamu bisa menjadi penulis terkenal. Nanti kamu juga sampaikan ya di tulisan kamu ya. Ini saya pernah ngobrol sama guru BK loh, Pak Febri loh. Ini bakal saya buat buku gitu deh, buat Pak. Buku lagi, buku sendiri. Satu kisah saya yang mungkin saya bisa cerita ke Bapak, dan itu salah satu motivasi terbesar saya kali ya, Pak. Gitu. Dari saya ke Bapak gini, cara Bapak menanggapinya gitu kan, itu mungkin jadi motivasi saya. Bikin satu buku sendiri ya tentang kisah ini. Iya mantap pokoknya. Jadi mungkin orang-orang lain nanti juga bisa terinspirasi gitu loh, Pak. Amin, mudah-mudahan, karena kan memang tujuan kita untuk bisa menyebarkan hal yang baik ya. Jadi memang anak zaman sekarang, siswa sekarang memang harus punya semangat itu ya, harus bisa menyebarkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat buat sekolahnya, buat dirinya sendiri, buat teman-temannya. Itu lagi harus selalu ngetren gitu ya, daripada kita nongkrong apa melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Oke, jadi tugas di pertemuan selanjutnya, tugasnya adalah seperti itu. Nanti sedikit Bapak kasih masukan ke kamu untuk bisa mempermudah mencapai sana. Suatu ketika kamu waktu lowong atau kamu lagi emosi dan sebagainya tadi, jangan pikirin emosinya, tapi kamu juga harus mulai merancang kerangka ceritanya. Jadi langkah pertama kamu harus cerita dulu nih, kamu harus oret-oret dulu nih. Nanti buku yang mau kamu tuliskan itu harus punya kerangka cerita yang seperti apa, awalnya seperti apa, konfliknya seperti apa, nanti konfliknya mau ada berapa, bagaimana cara penyelesaiannya, dan diakhiri dengan seperti apa, tuh kamu sudah harus bisa gambarkan. Dan itu membutuhkan waktu, sekaligus itu membutuhkan energi. Nah, jadi energinya harus bisa tersalurkan ke arah sana. Jadi jangan salurin energi kamu untuk sesuatu yang kesel sama temen, mukul, marah, dorong gitu ya. Tidak lagi. Energi itu disalurkan ke hal-hal yang seperti itu. Tapi energi itu kamu harus salurkan ke hal-hal yang lebih positif, seperti mengejar cita-cita kamu sebagai seorang penulis. Gitu ya. Oke, untuk sesi kedua di pertemuan hari ini Bapak pikir cukup. Nanti kita bertemu dua hari lagi atau 1 hari lagi? Oke, 2 hari lagi deh. 2 hari lagi aja ya. Oke, 2 hari lagi nanti kita ketemu, sekaligus ini Bapak kembalikan, nanti kamu tulis ya
apa yang Bapak tadi sampaikan yang kerangkanya. Paling tidak kalaupun belum bisa cerita banyak nggak masalah, kan waktu juga cuma 2 hari ya. Jadi nggak perlu cerita terlalu banyak, tapi paling tidak dari cuplikan-cuplikan yang kamu tuliskan itu sudah ada kerangkanya. Jadi tugasnya sekarang bikin kerangkanya dulu aja. Ya, kerangkanya dulu, jangan langsung masuk ke cerita novelnya, karena nanti kalau kamu nggak punya kerangka, langsung masuk ke ceritanya, nanti kan kamu kebingungan bahwa cerita ini ke arah mana. Gitu ya. Energinya harus disalurkan ke hal yang positif atau negatif? Positif. Positif ya. Oke, pertanyaannya, kalau diskalakan, ya, sekarang emosi kamu ngerasa bisa mengendalikan emosinya ya. Kalau 10 untuk kamu tidak bisa mengendalikan emosi sama sekali, 100 kamu bisa sangat mengendalikan emosi, kamu sekarang ada di angka berapa? 10 untuk nggak bisa, 100 sangat bisa. Kan kamu udah mulai ini ya. Iya. Kira-kira di angka berapa? Berapa ya? Tengah-tengah ya, Pak? Di tengah-tengah ya. Kalau 10, 100 tuh Kalau 100 kira-kira kayaknya saya belum bisa. belum ya. Berarti kira-kira di angka berapa nih? 90 deh, Pak. 90. Wah, sebentar lagi dia kita coba terapkan tadi setelah evaluasi di sesi pertama. Ada evaluasi sesi pertama, di sesi kedua ini. Nanti sesi kedua sudah Bapak berikan tugas selanjutnya. Nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh di sesi ketiga. Kira-kira apakah sangat bisa diterapkan dengan baik sehingga bisa tadi ya, jadi skalanya nggak 90, bahkan mudah-mudahan di sesi ketiga bisa lebih dari 90. Tapi yang paling penting bukan skalanya, bukan angkanya, tapi yang lebih penting adalah kamu punya produk, teman-teman kamu bisa dekat dengan kamu, itu adalah yang paling utama. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa kita konsultasikan hari ini. Ada yang disampaikan terakhir? Kayaknya enggak deh, Pak. Enggak, kita lanjut 2 hari lagi. Iya. Sebelum itu kamu masih ingat nggak di akhir sesi 1 ada apa? Apa tuh, Pak? Menulis apa? Apa ya, lupa. Yang Pak. kemarin checklist. Oh, ya, yes. visioner ya. Visioner. Oke, angket kepuasan. Oh, ini dia. Oke, silahkan kamu checklist. Tanda tangan juga. Iya, tanda tangan Di sini seperti sama biasa. saya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kamu mata pelajaran apa di sini? Di sini kayaknya tadi saya bahasa Indonesia. Oh, berarti IPS, Pak. IPS di Iya. sini. Oke, selamat belajar. Makasih banyak ya, Pak. Iya, makasih ya. Ntar ketemu lagi dong. Iya, ada lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Lebih senang lebih. Lebih senang lagi. Kenapa lebih senang lagi? Karena Kan waktu itu baru 90 ya. Heeh. Sekarang udah 100 deh, Pak. udah 100. Bahkan kalau bisa lebih dari 100 mungkin ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Infinity. Infinity itu apa tuh artinya? Tidak terbatas. Apa ya? Oh, tidak terbatas gitu ya. Ya. Terus gitu ya. Oke, sekarang berarti hari ini sudah jauh lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Iya, benar. Tapi sekarang habis pelajaran apa? Habis pelajaran IPA. Pusing banget, Pak. Kenapa? Pelajaran IPA pusing itu kenapa?
Tapi pusing kamu langsung nulis gak? Iya sih. Langsung nulis tadi. Pusingnya kenapa dulu? Pusingnya kenapa? Nggak ngerti pak, saya nggak tertarik sih. Nggak dari awal. tertarik sama IPA? Iya, hampir mau tidur kayaknya di setengah. Oh, kok bisa begitu? Karena boring pak. Boring. Emang lagi materi tentang apa? Tentang apa ya? Tumbuhan. Tumbuhan. Kamu emang gak tertarik ngomongin tumbuhan atau gak tertarik ngomongin IPA-nya? Nggak tertarik ngomongin IPA-nya. Oh, ngomongin IPA-nya, oke. Tapi kita sekarang nggak ngomongin IPA ya. Kita mau menyelesaikan sesi ketiga ini, menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan di sesi 1, sesi 2, sekarang sesi 3. Jadi hari ini kita ada di sesi terakhir. Sekali lagi Bapak mau mengapresiasi sama kamu karena kamu sudah apa ya, konsisten gitu ya untuk bisa ngikutin sesi per sesi sampai dengan hari ini. Kita ada di sesi ketiga atau sesi pamungkas gitu ya, sesi terakhir dari konseling kita untuk bahas kalau nggak salah keluhan kamu itu yang berkaitan tentang emosi ya. Gitu. Soalnya kan banyak nih anak-anak yang datang ke sini BK, jadi Bapak kadang juga suka lupa. Ini ada yang materinya apa, ada yang dikeluhin tentang emosi, ada yang dikeluhin tentang apa namanya pelajaran, ada yang dikeluhin tentang eskul, tentang ideal, diri ideal gitu-gitu banyak. Tapi kalau kamu tentang emosi ya. Oke, kita bahas terakhir itu sesi 2. Ingat nggak tugasnya apa? Tugasnya apa ya? Lupa. Bapak juga kalau nggak salah kamu itu, sesi 2 buat cerita bersambung. Buat cerita bersambung. Udah dicoba? Udah. Jalan ceritanya maksudnya kerangkanya dibentuk atau sudah berbentuk cerita? Rangkanya berbentuk. Oke, berbentuk kerangkanya. Sudah sampai mana? Udah nyampe ketemu konflik? Udah sih. Sudah. Menarik? Ya, Bagi kamu saya yang menarik baca, sih, menurut kamu cuma nggak menarik. tahu orang lain gimana. Tapi menurut kamu orang lain begitu dengar atau begitu baca cerita kamu tertarik nggak? Harusnya tertarik deh. Harusnya tertarik ya, karena apa? Karena ya saya udah pede gitu. Asik. Pas Karena saat kamu itu bakal pede. tertarik gitu. Oke, mungkin kamu pede, karyamu bisa diterima sama orang ya. Karena saya bikin ini bener-bener dengan passion saya, gitu ya. Dengan apa yang saya mau, dengan apa yang saya pengen, terbukti dari saya bisa ngasilin ini yang berangkat dari itu ya, permasalahan kamu sebenarnya. Jadi kalau nggak salah kemarin kata kunci yang kedua itu jadikan emosimu sebagai booster ya. Iya. Kalau nggak salah. Oke, berarti kamu menulis sekarang ini masih nunggu emosi atau nggak emosi juga sekarang sudah mulai Gak lagi nulis? emosi sih pak. Nggak emosi. Gak emosi. Ya saya udah mulai kayak nulis cerita yang saya ambil dari kisah saya, dari SD saya, pokoknya banyak nih pak. Sudah banyak ya cerita-ceritanya. Tapi nih kalau kamu cerita yang terbaru ini yang bersambung tentang apa sih? Tentang saya udah mulai bisa pelan-pelan untuk beradaptasi gitu. Oh, tapi itu ceritanya bersambung. Iya bersambung. Bersambung. Kasusnya apa yang pertama? Kasus apa tuh? Itu yang cerita itu. Permasalahan atau konfliknya apa yang konflik pertamanya? Konflik pertamanya Si tokohnya saya- dia kenapa? Oh, dia bermasalah sama temen seorganisasinya gitu. Oh, tapi kamu curhat gak sih itu? Tadi. Enggak. Soalnya kan saya nggak ikut berorganisasi Oke. pak. Tapi itu curhatan teman kamu yang jangan? Bisa jadi. Soalnya sekarang nih dari 2 hari yang lalu, berarti kan kemarin saya terakhir 2 hari yang lalu ya pak. Nah habis itu setelah 2 hari itu, hari ini nih teman saya pelan-pelan kayak udah yang deket sama saya pak. Oh gitu, karena kamu sudah malahan ada teman saya nanyain kayak gini. Oh kayaknya lu udah nggak emosian lagi sih, nggak kayak dulu gitu. Terus saya bilang, oh iya, ya alhamdulillah dong kalau kayak gitu. Gue juga senang gitu kan pak. Terus itu ya udah, dia mungkin udah berani cerita ke saya, dia juga sharing-sharing sedikit. Nah habis itu kan kemarin saya bilang kayaknya sayanya yang flat gitu ya pak. Nah, saya juga pelan-pelan untuk tawa gitu dikit-dikit lah pak. Tapi sudah bisa? Bisa pak. Sudah bisa. Bahkan sekarang teman kamu ya yang menyadari kalau kamu sudah mulai bisa mengendalikan emosi ya? Benar, ada aja pasti orang yang ketemu saya nih senyum gitu. Saya juga boleh senyum. Kalau dulu gimana? Saya jutek, saya juga jutek. Kalau dulu menghindar temennya? Iya. Kalau sekarang? Enggak. Kira-kira penyebabnya gara-gara apa? Emosi sih pak. Enggak, yang sekarang. Oh, yang sekarang. Ya mungkin saya lebih percaya diri aja gitu pak. Kalau misalkan pelan-pelan nih saya udah mulai bisa berubah nih. Saya juga nekanin ke diri saya nih kalau misalkan pede aja gitu untuk
itu pelan-pelan, emosinya jangan terlalu dinaik-naikin gitu. Berarti perubahanmu sekarang sudah bisa dirasakan bukan cuma sama kamu, tapi Yes. juga sama teman-teman gitu ya. Jadi harapan kamu kalau seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan awal, masih kan nggak yang pertanyaan Bapak, di mana pertanyaan Bapak tuh bunyinya kalau nggak salah ya, itu apa yang kamu lakukan jika permasalahannya tidak ada, ya kan? Apa yang perasaan yang kamu bisa rasakan kalau permasalahannya nggak ada? Ini sudah mulai terjawab belum? Jadi sekarang permasalahannya sudah sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis, gitu ya. Sudah mulai digantikan dengan percaya diri, sudah mulai digantikan dengan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang produktif, gitu ya, menggunakan media tulis, gitu ya, karena kamu suka nulis, gitu ya. Tapi sebenarnya selain nulis kamu suka apa sih? Suka apa ya? Nonton. Nonton apa film yang biasa kamu tonton? Sebenarnya Tentang apa, genrenya apa? Romantis kah? Horor kan? Enggak sih, lebih ke pop gitu. Oh, ke pop. Kayak apa namanya? Taylor Swift. Sebenarnya lebih suka konser-konser gitu sih Pak. Saya suka Ini dengerin lagu. Lagu apa film sih? Lagu. Oh, lagu. Lagu genrenya pop. Oh, ada ya? Enggak deh, saya nggak terlalu begitu. Lagu Pak. Lagu yang pop gitu, Taylor Iya, Swift. Taylor Swift. Coba nyanyi, bisa? Enggak, malu. Enggak apa-apa. Apa ya? Oh, and maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much, but maybe this thing was the masterpiece. Little red up love, running scared. I was there. I remember it all too well. Itu lagunya sedih ya? Iya, jadi itu kayak sebenarnya tuh lagu-lagu Taylor Swift tuh kayak apa ya Pak? Nyeritain kisah dia gitu. Cuman cara dia untuk nyeritain itu apa ya? Nggak secara langsung. Dia pakai kata-kata lain untuk ngeceritain kisahnya dia itu. Tapi kisah dia tuh kisah yang sedih atau yang membahagiakan sih? Ceritanya dia tuh banyak, ada yang sedih, ada yang membahagiakan, ada cerita tentang neneknya. Oh, tentang banyak. neneknya? Ada. Dia Oh. bahkan di salah satu lagunya dia tuh judulnya Marjorie. Marjorie itu nama neneknya itu. Oh, neneknya namanya Marjorie. Kamu hafal? Enggak. Oh, kalau hafal Bapak suruh nyanyi lagi. Kalau Bapak pikirnya sedih gara-gara Bapak nggak tahu artinya. Jadi Bapak sedih gara-gara Bapak nggak tahu artinya gitu. Oh, berarti kamu suka nonton musik gitu ya? Nonton musik, dengerin musik. Dia dengerin musik. Dengerin musik. Ketika kamu lagi Nulis bahkan. Oh, lagi nulis. Jadi istilahnya apa ya? Ditambahin musik biar kamu makin apa? Makin semangat atau makin lama nulisnya? Enggak, saya jujur Pak, saya tuh sebenarnya nggak suka kayak sepi diem gitu loh Pak. Oh, kamu nggak suka kalau krik-krik gitu? Iya. Ya, karena kamu butuh suara lain Iya, gitu untuk bisa benar. nemenin kamu. Dan kamu ngerasa dengan lagu. Iya, lagu. Tapi ada nggak sih lagu Taylor Swift yang kamu dengerin dan itu relate banget gitu sama kamu? Apa ya? Apa ya Pak? Oh, lagunya dia yang Your Arm Kid. Seperti apa tuh lagunya? Kayak apa namanya? Dia tuh sekarang ada di dirinya dia sekarang gitu loh Pak. Dia ada di dirinya dia sekarang. Your Arm Now. Cuman kan judul aslinya Your Arm Kid. Cuman pas waktu dia wisuda tuh dia kayak lagi gitu loh. Cuman dia sekarang bukan di diri dia yang dulu. Kan Kid itu kan di Your Arm Kid. Berarti dia masih di dirinya dia waktu kecil. Tapi sekarang tuh dia udah ada di diri, di bener-bener dia sendiri gitu loh Pak. Udah gak kecil. Iya, dia udah bisa memilih putusan. Pokoknya dia udah jauh lebih dewasa deh Pak. Yang membuat itu relate sama kamu apa? Liriknya Liriknya yang mana? apa ya? Ada saya lupa lagi Pak. Gambarannya seperti apa deh? Gak perlu percis plek gitu karena aku juga. Gambarannya kalau misalkan dia tuh kayak udah berhasil ngelewatin masa-masa dia yang udah apa ya? Masa-masa dia mungkin kurang mengenakan dan sekarang dia berhasil ngebuat itu. Oh, itu relate sama kamu? Iya. Oke, kalau disambungkan relate sama kamu, tadi kan dia sudah berhasil melalui fase-fase yang gak enak. Kalau kamu, apa yang bikin kamu ada nyala? Dulu kan saya kan nggak bisa ngituin emosi kan. Nah, semenjak saya konsultasi nih ke Bapak, nah mungkin tuh saya bisa pelan-pelan meskipun nggak langsung, saya jadi bisa kayak ya udah gitu langsung kayak saya udah tahu nih di mana kelemahan saya, ya gitu ngatur emosi.
Nah sekarang saya jadi lebih itu Pak, Oke. lebih bisa ngatur emosi. Habis itu Bapak juga ngasih tahu kalau misalkan lagi emosi, coba kamu tuangkan ke dalam tulisan. Saya tuangin, nah ternyata banyak pengaruhnya. Jadi saya lebih pemaaf, habis itu saya juga lebih apa ya, gak ngedorong-dorong teman lagi Pak. Tapi kamu karena Sebenarnya kangen sih Pak. tapi kenapa kamu milih nggak dorong teman daripada? Karena kayak ya ngapain gitu loh Pak, kalau saya mikir sekarang gitu. Berarti sekarang kamu sudah tahu bahwa mendorong teman itu sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa buat kamu. Dia ini juga nggak bisa kayak yang kita inginin gitu loh Pak. Gitu. Sekarang dengan cara kamu merubah perilakunya, kamu merubah apa yang biasa kamu kerjakan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kamu ngerasa si orang-orang sekitar ini yang biasanya nyeselin kamu jadi lebih terbuka sama kamu. Iya. Dan kamu juga bisa membuka diri terhadap mereka. Coba tuh, kalau kamu nggak datang konsultasi. Kayaknya ya udah saya masih di situ-situ aja. Iya, belum ada catatan atau belum ada tulisan-tulisan yang bisa dikembangin kan? Kalau kamu nggak kesini, nah itulah poin pentingnya kenapa penting banget kita harus berkonsultasi ya, biar kita bisa menemukan alternatif permasalahan. Jadi bukan alternatif masalah kita cari permasalahan, jadi ketika ada permasalahan kita akhirnya tahu alternatif apa yang bisa kita pilih, yang bisa ditawarkan sehingga kita bisa memilih salah satunya untuk kebaikan kita. Nah itu adalah sebenarnya tugas utama atau fungsi utama si ruang BK itu ya. Jadi nanti jangan cuma nunggu permasalahan ya ke ruang BK ya. Jadi apapun itu mau di-sharingin, kamu silahkan datang ke ruang BK. Ngomong-ngomong, apakah tulisannya sudah bisa dibaca sama Pak Febri? Bisa Pak. Coba lihat dulu. Kayaknya masih disambung Pak. Bersambung, nggak masalah. Bersambung ini yang terakhir ya? Ya. Ini yang terakhir tentang ini kan baru kerangkanya doang kan? Iya. Ini kamu mau bawa cerita ini kemana sih? Maksudnya apa, melo drama gitu atau apa sih? Atau ada actionnya gitu, ada seru-serunya gitu? Ini ada actionnya juga deh. Ada actionnya juga. Kayak mereka pulang gitu. Oh, kamu gambarkan siapa? Kamu? Enggak sih. Teman saya itu yang sebenarnya itu bukan saya, cuman kayak teman saya itu yang bermasalah di organisasinya. Oke, jadi itu yang mau kamu bawa ke sini, cerita ini gitu ya. Tapi pastiin ini ya, cerita yang kamu tuliskan ini memang sudah matang secara konsep. Ya jadi kemarin kan apalagi tadi kamu sudah sampaikan bahwa kamu pengen bikin cerita ini bersambung. Berarti kalau cerita ini harus bersambung, kamu harus bisa punya sambungannya. Sambungan itu maksudnya dari satu episode ke episode lainnya itu harus menarik gitu. Apalagi kalau bersambungnya entah bersambung dalam arti kata beda buku atau bersambung dalam arti kata beda judul. Nah apapun itu pokoknya kamu harus punya ketertarikan, atau pembaca harus punya ketertarikan antara nih, kalau aku udah ending sesi ini atau episode ini harus menarik untuk orang atau pembaca bisa melanjutkan atau punya ketertarikan untuk wah nanggung nih, pokoknya aku harus baca lagi. Atau misalkan bukunya sudah habis tapi ceritanya masih nanggung, pokoknya aku harus nyari edisi keduanya gitu atau part 2-nya, biar nantinya cerita ini menjadi sebuah cerita bukan cuma sekedar kamu menuangkan potensi kamu, tapi juga di sini kamu juga bisa kasih inspirasi sekaligus pembelajaran buat para pembaca, biar orang nggak cuma sekedar nikmatin bacaannya, tapi juga orang bisa nikmatin, rupanya ini emang harus menarik ya, biar apa? Biar orang punya keinginan lebih untuk bisa membaca lagi, seperti itu. Tapi setelah Bapak tuh penasaran, ketika kamu menulis, yang kamu rasakan apa sih? Sekarang ya Pak, bukan dulu ya. Perasaan pada saat kamu nulis lebih senang gitu, kayak saya excited gitu, kayak kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan saya udah ngebayangin nanti kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan nanti bisa beneran jadi buku, gimana reaksi orang-orang sekitar, saya udah ngebayangin, cuma nggak tahu deh, bismillah aja Pak. Tapi kamu bayangin sendiri reaksi orang-orang sekitar apa? Antusias gitu sih Pak. Antusias juga. Oh, jadi tuh sekarang nulis kayak gitu tuh menulis cerita. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang kaget, oh nulis kayak gini.
pokoknya kayak banyak yang kaget, habis itu banyak yang nanya-nanya. Saya juga, lu suka nulis dari SD ya? Habis itu ada beberapa orang yang bilang ke saya, ajarin dong cara nulis gimana sih. Sebenarnya gue juga pengen buat nulis, cuman gue nggak tahu nih mau mulai dari mana. Oh gitu, berarti sekarang orang-orang juga bukan cuma sekedar kamu excited gimana hasil akhir, tapi juga lingkungan juga akhirnya excited juga yang ngeliat kamu nulis ya? Iya, alhamdulillahnya excited juga. Orang-orang juga sadar ya, dan bahkan kamu bisa menginspirasi kan dari kesukaan kamu nulis ini gitu. Tapi ada tantangannya nggak sih? Kalau sekarang ya, kalau dulu kan tantangannya kan tadi itu ya apa namanya, kamu nulis pada saat emosi, karena juga kamu tulis emosimu gitu. Tapi sekarang tuh kamu punya tantangan lebih nggak sih? Apalagi kamu sudah punya cita-cita kan, maksudnya kamu nulis udah punya target kan. Itu ini nggak sih, apa namanya, ada tantangan lain nggak? Apa ya? Kayaknya ada deh, tapi apa ya? Apa target? Iya, target. Kamu udah termindset kamu harus punya target satu hari sekian halaman gitu nggak? Iya, itu sama saya pengen bikin cerita tuh yang menginspirasi semua orang, dan kayak setelah orang itu ngebaca buku saya nih, orang ini juga kayak ngerasa gitu loh Pak, kayak terinspirasi lah istilahnya. Terinspirasi, jadi orang juga bisa memetik hikmah gitu ya, dari apa yang kamu tuliskan gitu. Selain kamu punya target tulisan, terusnya kamu punya target audiens biar paham, ada lagi nggak tantangan yang kamu benar-benar ngerasain banget gitu? Ini kayak jadi challenge sendiri nih Pak, aku. Tantangannya apa dalam menghasilkan sebuah karya ini? Apa kamu butuh apa namanya, kayaknya butuh waktu lebih deh Pak. Nah itu waktunya Pak, apalagi kalau misalkan nulis, apalagi sekarang banyak banget tugasnya kan Pak. Banyak sekolah, banyak tugas nih. Iya bener Pak. So, paling kadang-kadang hari Sabtu Minggu, itu pun kalau misalkan hari Jumat yang nggak ada PR kan Pak, atau tugas kelompok. Nah jadi waktu. Iya, waktunya. Tapi kan sudah kamu akalin untuk nulis di kelas kan? Iya. Tapi masih belum sekarang cukup. kan saya udah sedikit interaksi sama teman-teman. Jadi kadang-kadang ya makan bakso bareng. Kadang-kadang gitu. saya juga karena merekanya ternyata juga fun sama saya. Iya. Saya baru menyadarin itu sebenarnya mungkin mereka udah fun dari dulu, cuman kan sayanya bermasalahnya di emosi itu Pak. Nah cuman sekarang kayak temen-temen udah banyak yang nanya ke saya, cerita-cerita, sharing. Berarti sekarang yang dulunya atau yang di sesi awal ya katakanlah berapa hari yang lalu kan lumayan tuh, itu kamu gunakan waktu lenggang, waktu luang itu untuk nulis. Sekarang bahkan waktu luang kamu sudah bisa berinteraksi. Iya. Akhirnya menulisnya agak kurang waktunya. Karena biasanya Pak, waktu itu kan aku pakai buat nulis, tapi sekarang aku buat interaksi, tapi nggak masalah. Tapi menurut kamu itu lebih baik apa tidak? Lebih baik. Lebih baik. Kenapa? Karena ya kalau misalkan saya ngomongnya ke buku Pak, dia nggak bisa ngomong kan Pak. Dia nggak bisa kasih komentar ya kamu ya. Kalau misalkan sama teman saya, mungkin dia juga bisa sharing. Kebetulan teman saya itu ada yang ikut organisasi juga Pak. Nah saya kan dia udah dari kelas 7 udah ikut organisasi, sedangkan saya belum. Nah dia juga ngajakin saya untuk berorganisasi. Nah akhirnya saya bilang, wah saya juga tertarik nih untuk ikut organisasi. Ya udah akhirnya kayak dia ngajakin, habis itu dia sharing apa aja sih di organisasi itu, ngapain, saya juga nanya. Akhirnya di akhir itu nanti dia bilang, ayo nggak apa-apa bareng-bareng untuk sama-sama kita organisasi nanti gitu Pak. Jadi sekarang kamu diajak untuk berorganisasi. Iya. Dan sudah mau. Sudah. Dan respon teman-teman kamu melihat kamu gimana? Dulu kan kamu seorang yang dijutekin, bahkan kamu juga jutek, teman-teman juga menghindari kamu karena kamu emosional yang kadang suka nggak, kalau nggak terkontrol ya suka nyerang gitu ya. Teman-teman kamu lihat kamu ikut organisasi gimana? Bingung atau gimana? Bingung Pak, kayak bahkan nggak sedikit orang yang bilang kayak gini, ternyata lu orangnya kayak gini ya, asik juga lu. Oh gitu, ada yang bilang gitu. Iya. Tapi kamu ngerasa asik gak? Pede aja, iya sih. Asik atau so asik? So asik. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah, kan untuk percaya diri ya nggak? Untuk percaya diri. Ada yang bilang, ternyata lu orangnya kayak gini ya, kayaknya dulu diem banget, sampai ada yang nggak nyangka gitu loh Pak, kayak ternyata lu orangnya kayak gini. Dulu kayaknya lu diem banget, bener-bener beda ya gitu deh Pak.
Itu ada yang ngechat kamu Japri nggak sih? Pribadi gitu nanyain, kok kamu bisa berubah sih gini, ada nggak sih? Ada. Ada. Tapi ya beberapa doang. Oh, beberapa doang. Tapi sebagian besar ngomong secara langsung. Iya. Gitu. Berarti kamu berubahnya signifikan banget loh. Ya, Alhamdulillah dong, Pak. Alhamdulillah ya. Ya karena memang Bapak tahu sih, karena memang potensi ketika sudah nemuin jalannya, udah nemuin momennya, ya memang dia pasti bakal cepat mekar. Kalau udah mekar, orang juga udah tahu sekelilingnya. Kalau udah bunga mekar, harumnya pasti bakal. Jadi ketika orang sudah melihat perubahan kamu dari yang kamu yang seperti itu dulu, yang kurang baik, katakanlah kurang diterima karena memang perilaku yang suka ditampilkan adalah perilaku yang seperti itu, sekarang sudah perilaku baru, perilaku yang orang ingini, lihat gitu ya, kalau produktif dan seterusnya, orang pasti bakal apresiasi gitu. Terus untuk kedepannya rencana kamu apa? Saya pengen lebih memperluas wawasan saya, kalau misalkan saya pengen banget Pak ikut webinar gitu yang ada kayak ngebahas tentang buku gitu. Oh gitu. Atau penulis saya ini kadang-kadang kan dia misalkan dia ngeluarin buku, biasanya tuh dia kayak ada apa ya namanya, kayak apa ya Pak? Apa pelatihannya gitu atau dia coaching kliniknya? Iya itu. Oh gitu. Jadi dia kayak buka apa namanya, dia berbicara di depan orang gitu deh Pak. Saya suka, saya pengen tahu juga ceritanya dia gitu. Oh, bedah bukunya. Iya. Semacam bedah buku. Jadi si penulis itu menceritakan isi bukunya tuh apa sih dan lain-lain. Gimana sih cara nulis yang baik? Oh, gitu. Gimana cara jadi penulis yang dia jadi sekarang? Iya, berarti memang kalau kamu sudah tahu apa langkah kamu yang mau kamu tuju sekarang, bagus banget ya. Bahkan kamu sendiri yang menyadari langkah itu gitu. Jadi harapannya nanti, jadi kamu nggak cuma sekedar berkutat dalam hal menulis, tapi juga kamu sudah mulai harus melek tentang ilmu menulis. Nah, ilmu menulis itu berbagai macam. Jadi, contoh penggunaan kalimat aktif, penggunaan kalimat pasif, penggunaan KBBI gitu ya. Kamus besar bahasanya sih artinya dari setiap kata memang harus merujuknya ke KBBI. Itu sudah mulai harus dilirik gitu, karena dengan harapan walaupun menggunakan gaya bahasa kamu, bukan artinya kita menggunakan bahasa kita lantas kita bisa menyepelekan masing-masing kata salah pengertian bagi si pembaca. Jadi artinya mulai dari sekarang kamu juga harus sudah mulai tuh melek-melek kayak gitu. Sekarang juga sudah mulai cari kira-kira nanti desain covernya seperti apa, desain halaman per halamannya seperti apa. Karena kan kita nggak mau ya buku yang kita ciptakan monoton, isinya bagus tapi tampilannya nggak menarik. Itu kan juga kurang bikin semangat untuk buka bukunya kan. Jadi memang komponen-komponen buku itu banyak ya. Jadi nanti tugas kamu bukan cuma sekedar mempertahankan semangat menulismu, kamu harus tingkatkan semangat menulismu. Bukan cuma sekedar bisa nulis, tapi kamu juga harus tahu ilmu nulis. Gitu ya. Kan banyak tuh referensi-referensi penulis-penulis nasional, internasional ya. Kamu mulai bisa coba cari tahu. Dan kalau memang kamu ngerasa saya kalau menulis harus ada suara-suara lain seperti lagu-lagu dan lain-lain, nggak apa-apa. Itu barangkali jadi inspirasi. Nanti kamu lagi buntu ceritanya, kamu mendengar ada lirik ini menarik nih untuk saya jadikan kalimat awal di tulisan saya. Itu sering banget kayak gitu. Jadi sebenarnya artinya kita bisa dapat inspirasi dari banyak hal. Ya, inspirasi dari banyak hal. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah untuk senantiasa terus menulis. Jadi sayang kalau bukunya, tulisanmu sudah bagus, bukumu sudah mulai nampak bentuknya, tapi kalau berdiri di tengah jalan itu susah. Yang paling susah adalah mempertahankan, itu yang paling berat. Tapi kamu punya nggak kira-kira gimana caranya supaya saya tetap istiqomah nulis? Gimana ya? Caranya gimana menurut kamu? Saya ya selalu menulis ya Pak. Selalu nulis terus iya, ya? mau misalkan lagi kondisi apapun ya sempetin nulis. Kadang-kadang kalau nggak baca buku biar kita punya inspirasi. Oh ya Pak, tau nggak sih Pak? Apa? Dulu tuh saya tuh sebenarnya dari SD itu tertarik ngebaca buku karena di bukunya itu tuh bisa bunyi Pak, kayak dipencet habis itu ada bunyinya. Oh gitu? Iya, habis itu cover bukunya tuh kayak hewan. Kan dulu ada buku cerita gitu yang
ada hewan-hewannya gitu, dan hewan-hewannya itu bisa gerak-gerak gitu. Oh, yang jadi pencet bunyi itu apanya? Bunyi, ada bulutannya gitu, kalau dipencet tuh bunyi. Hewannya? Bunyi suara hewannya, iya. Oh, jadi bukunya itu, anggaplah ini buku, terusnya ada hewannya? Iya. Ini kandang? Enggak, kayak hewan gitu doang. Ini buku. Masa ini kandang ya? Oke, ada gambar hewan, kalau dipencet dia bunyi hewan? Iya. Oh gitu, itu yang bikin kamu tertarik? Sama warnanya juga kayak mencolok gitu deh, Pak. Oh, warna mencolok. Itu kamu masih ingat buku tentang apa sih? Buku tentang apa ya? Pokoknya kayak tentang cerita, apa namanya? Cerita hewan-hewan gitu? Iya, hewan-hewan gitu. Oh, hewan ini hidup di mana, usianya berapa lama, gitu-gitu? Habis itu bisa digerak-gerakin, tau gak sih Pak, kertas? Kertas gitu, nah habis itu bisa digerak-gerakin gitu. Oh, Bapak dulu nggak nemu tuh zaman di Bapak ya? Apa namanya, buku itu gitu. Tapi itu menarik loh, kalau Bapak bayangin aja, kan ada hewan apa itu? Ada hewan sapi. Sapi kalau dipencet mau gitu? Iya. Kalau semut dipencet gimana bunyinya? Nggak ada semut. Oh, nggak ada semut. Karena juga bingung ya sapi. Habis itu apa lagi ya? Apa ya Pak? Kambing. Oke. Sama satu lagi kalau nggak salah dogi. Oh gitu, tuh kalau dipencet dia masing-masing. Oke, kamu pernah mencet bareng-bareng nggak kayak berantem dia? Pernah, iya. Mau gitu. Jadi menarik ya? Iya. Itu yang bikin kamu menarik itu pertama. Itu Bapak juga menarik nih dengerin bukunya. Bahkan saya kadang-kadang kalau misalkan beli buku nih sekarang lihat dari covernya Pak. Apalagi itu kamu sudah tahu betapa pentingnya desain cover ya. Jadi kamu sudah tahu nanti kamu nggak cuma sekedar mikirin isinya, tapi juga kamu sekarang harus sudah bisa mikir bagaimana si buku ini menarik dari awal sampai akhir. Menarik dari awal sampai akhir itu maksudnya dari awal orang belum tahu ceritanya sudah menarik dari tampilannya, dari covernya. Ketika orang membuka covernya, orang sudah menarik dengan desain yang ada di dalamnya. Nggak cuma sekedar ngomongin desain, tapi juga ngomongin isi cerita yang ada di dalamnya. Jadi sekarang tugas kamu makin banyak gitu ya, tapi jangan jadikan itu sebuah beban, karena kan berangkat dari sukanya kamu, berangkat dari ketertarikan kamu pada masa kecil dengan buku yang tadi kamu ceritakan, ditambah kamu terinspirasi dari penulis gitu ya, ditambah lagi dengan pengalaman SD kamu punya teman-teman yang sama-sama punya satu hobi menulis, ditambah lagi sekarang kamu punya cara terbaik yang untuk bisa mengendalikan emosi kamu dengan cara menulis. Jadi sebenarnya ini jadi satu kesatuan yang harus kamu kembangkan. Jadi nanti harapan Bapak di sesi-sesi selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti kamu datang ke sini dengan membawa kabar bahagia, membawa sebuah pencapaian, membawa sebuah prestasi. Ya sekarang juga sudah membawa pencapaian, sudah membawa prestasi, tapi nanti kasih surprise sekolah termasuk Pak Febri ketika kamu sudah bisa menghasilkan sebuah buku, kamu tunjukkan ke Pak Febri gitu. Pak Febri, ini saya udah bisa hasilin sebuah buku yang dulu Pak Febri tantang saya untuk bisa menjadikan hobi saya menulis untuk bisa mengalihkan dari emosi negatif saya. Jadi secara kesimpulan, apa yang bisa kamu simpulkan? Pertama, minta 3 kesimpulan nih Bapak dari pertemuan awal ya sampai dengan pertemuan terakhir. 3 kesimpulan versi kamu. Yang pertama, jangan jadiin semua itu beban. Oke. Habis itu apa ya? Habis itu apa lagi ya Pak? yang kaitannya dari sesi 1 nggak apa-apa, dari sesi 1. Yang kamu datang dengan keluhan, terus kamu menemukan sebuah solusi. Oh ini apa namanya? Apa ya Pak? Apa yang bisa kamu bayangkan, apa yang bisa kamu petik pelajaran dari 3 sesi kita? Jangan terlalu fokus sama emosi. Oke, jangan terlalu fokus sama emosi negatif ya. Ya. Oke, terus yang terakhir Sama apa? kembangin diri kita gitu. Oke. Jangan kayak kita fokus sama kegiatan kita yang itu Pak, yang nulis itu. Karena kalau misalkan kita nulis mulu sampai besar kayak kita ngeceritain diri kita ke buku doang, kan pasti nggak bakal ada kemajuannya. Kalau misalnya kita
ngomong ke orang lain kan beda ya Pak. Iya. Kalau kita kembaliin ke buku ya masa kita nulis mulu sih Pak. Lebih baik juga berinteraksi sama orang lain. Gak apa-apa, iya memang betul ya. Jadi menulis di buku bukan artinya kita tidak boleh berinteraksi. Kita tetap harus berinteraksi. Jadi yuk bikin nulis kita di buku ini sebagai bahan interaksi kita dengan orang lain ya. Jadi ketika kita berdiskusi dengan orang lain, yang kita diskusikan adalah buku, yang kita diskusikan adalah ilmu, yang kita diskusikan adalah sesuatu yang memang jelas nampak bahwa ini adalah produk baik gitu. Jangan ngobrol sama orang ngomongin guru ya. Tapi kamu pernah nggak ngobrol sama teman kamu ngomongin guru? Pak Febri begini tahu, Pak Febri begini, pernah nggak? Enggak. Tapi pernah kalau dikit-dikit, cuman bukan Pak Febri ya. Oh bukan Pak Febri. Oh gitu. Ada aja guru yang suka diceritain sama anak-anak ya. Cerita ini bagus apa kurang bagus? Kurang bagus. Palingnya yang nyebelin doang sih. Oh nyebelin. Emang guru nyebelin buat anak-anak tuh kayak gimana sih? Yang kebanyakan aturan. Kebanyakan aturan. Jadinya. Atur. Ya jadinya kita. Tapi kan boleh dong diatur. Iya, cuman ya nggak banyak peraturan banget lah Pak. Oke, kalau ini cerita temen kamu, cerita kamu. Cerita saya sih. Cerita saya sendiri. Tapi nggak apa-apa jadi masukan. Tapi kamu sudah sampaikan belum? Kemana? Ya ke sekolah, dalam arti kata ke guru tersebut. Kalau mau menegakkan aturan, sudah disosialisasikan belum? Sudah disampaikan? Sudah. Sudah. Terus responnya? Responnya baik kan? Baik ya. Tapi kamu nggak marah ya? Enggak. Nggak mukul? Enggak dong. Gitu. Guru masa dipukul? Boleh ya. Nggak cuma sama guru, sama teman yang lain juga jangan ya. Jangan. Oke, tadi udah 3 kesimpulan baik. Terus kalau finishing nih, finishing dari 3 sesi 10 untuk saya ngerasa tidak lebih baik dari awal sesi 1 sampai dengan 100 saya ngerasa jauh lebih baik, baik itu untuk diri saya maupun lingkungan. Ketika saya hari ini selesai konsultasi, kamu ada di skala nomor berapa? 10 sampai 100? 100. Kalau saya bisa kasih 1000 sih. Jadi banyak banget ya, sampai nembus-nembus ya, sampai 10 kali lipat. Kenapa? Karena saya ya balik lagi ke yang tadi, saya lebih kayak saya ini bukan diri saya yang waktu itu. Oh tadi ya, Taylor Swift ya? Iya, saya udah jadi diri saya yang sendiri gitu. Asik, Taylor Swift banget ya. Bukan Kayak apa yang kita apa tadi judulnya? You're on your own now, bukan gitu. Oh gitu. Sekarang kita jadi diri kamu sendiri. Sendiri, Lebih iya, fokus terus juga pada diri sendiri. nambah wawasan, ikut organisasi. Nah itu kan kamu menjawab apa namanya solusi yang kamu butuhkan. Bapak jadi sebagai guru BK hanya membantu untuk mencarikan alternatif solusi, kamu yang menemukan dan kamu yang menentukan. Oke, seperti biasa di sesi akhir ada yang mau kamu tanyakan sama Pak Febri? Enggak sih Pak. Sudah tidak ada. Terima kasih banyak aja sama Pak Febri udah mau dengerin cerita saya dari sisi pertama loh Pak. Itu udah hari 6 hari ya. Lebih malah ya. Hampir seminggu malah. Iya. Oke, terus? Udah nggak ada. Oke, Bapak juga senang dengan kehadiran kamu, bukan cuma sekedar untuk kamu, tapi juga ini pembelajaran untuk Bapak. Bapak akhirnya bisa banyak belajar juga dari kamu, dari anak-anak Bapak di sini semuanya, bahwa ya tadi itu, bahwa mengelola emosi itu juga penting. Kita juga bisa mengelola emosi dengan cara yang lain, dengan cara yang produktif, dan Bapak banyak belajar dari kisah kamu. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada murid, nggak ada guru, karena semuanya guru, semuanya murid. Gitu ya. Jadi seperti biasa, kamu masih ingat gak di akhir sesi 1 sama di akhir sesi 2 ada tuh yang biasanya kita kerjakan? Jawaban. Lembar kerja, lembar evaluasi. Iya. Oke, kita kerjakan lembar evaluasi untuk sesi terakhir, sesi ketiga. Salah lagi Pak. Apa? Kalau salah gimana Pak? Di garis aja. Nah. Ini juga ditanda tangan ya Pak? Iya, ditanda tangan.
Oke, terima kasih Mbak. Jadi terus semangat untuk apa namanya? Buat buku menciptakan Iya, buku. biar lebih baik lagi, gitu ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa dalam hati sebelum kamu masuk ke kelas mata pelajaran selanjutnya. Kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ya Pak udah Iya, menemani sama-sama. saya dari awal, dari masalah saya sampai sekarang alhamdulillah saya udah ngerasa lebih baik. Iya, mantap. Pokoknya terus semangat ya. Pokoknya kalau bisa tularkan energi-energi positif ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan pelajaran. Terima kasih juga, makasih banyak ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.